hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu yang bikin nambah-nambah terus. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapkan ikan tongkol keranjang atau ikan pindang tongkol ya. Langsung diambil dagingnya, buang kepala, isi perut dan juga durinya ya. Oke, langsung aja disuir-suir kasar atau boleh dipotong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Lanjut, ada belimbing wulu, saya pakai 6 buah, dipotong-potong serong aja ya. Setelah itu kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan bawang putihnya 5 siung. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 siung, 1 buah tomat. Cabai rawitnya saya pakai 5 buah, 1 potong jahe, 1 potong lengkuas yang muda. Cabai merah dibuang bijinya, saya pakai 7 buah ya. Lanjut, masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur dan juga kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Chopper sampai halus. Lalu kita akan keluarkan bumbunya dan tumis dalam minyak panas. Di sini saya menggunakan wok pan platinum punyanya Stand Cookware ya. Oke, setelah bumbunya tanah, kita boleh masukkan ikan tongkolnya ya. Aduk sampai merata. Kemudian masukkan belimbing wuluhnya. Aduk sebentar sampai belimbingnya layu. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Selanjutnya siapkan daun pisang dan kita ambil tongkol suwirnya ya, masukkan ke dalam daun pisang lalu digulung dan disemat lidi di bagian sampingnya seperti kita membuat pepes gitu ya teman-teman. Lakukan terus sampai selesai. Kita bisa rapikan bagian ujungnya ya. Langsung aja panaskan pan. Di sini saya pakai Smart Pan punyanya Stand Cookware dan kita bisa bakar sampai dia itu matang dan tercium harum ya. Atau kalau teman-teman nggak mau repot, boleh menggunakan oven ya. Di sini saya akan panggang separuhnya di oven. Hasilnya lumayan banyak banget teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan oven Mito Hits ya.
Langsung aja dipanggang. Suhunya saya pakai 200 derajat Celcius ya, pakai api atas bawah, panggang selama 20 menit aja. Dia akan tercium aroma harumnya. Oke, ini yang dipanggang di Smart Pan udah mulai tercium harum. Kita boleh angkat dan sisihkan. Dan yang di oven juga sudah matang ya. Langsung aja kita sajikan. Dan ini dia hasilnya setelah dibuka. Ini asli menggugah selera, seger, gurih, nikmat. Pokoknya bikin nasi nambah-nambah terus deh. Tongkol suwir bakar yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Ini cocoknya sama sayur asem ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama kita siapkan bawang putih 1 siung, bawang merah 4 butir. Lalu ada cabai, saya pakai kurang lebih 10-12. Boleh disesuaikan dengan selera ya, kalau suka pedas boleh tambah. Garam setengah sendok teh. Kemudian kita ulek hingga halus. Atau boleh agak kasar seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan gula merah kurang lebih 3 sendok makan ya. Langsung dihaluskan lagi. Terakhir kita tambahkan asam matang atau asam jawa. Langsung diulek lagi seperti ini. Oke, setelah itu kita tambahkan air panas ya. Ini ngambil dari termos. Airnya panas banget. Jadi nggak perlu dimasak lagi, nggak perlu direbus untuk bumbunya karena airnya udah panas ya. Jadi udah nggak langu lagi teman-teman. Langsung diratakan. Kalau suka kuah boleh tambahkan lagi. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok makan. Kalau suka kecap boleh tambahkan lagi porsinya ya. Kemudian diratakan lagi. Setelah itu kita siapkan tahu goreng ya. Boleh pakai tahu Sumedang, tahu pong, atau tahu apa aja deh. Ini beli tahu sebungkusnya 2.000 ya teman-teman di tempatku. Jadi saya beli 2 bungkus, ini 4.000. Sebanyak ini bisa untuk makan sendirian seharian. Atau sekali makan juga bisa sih. Oke, langsung aja dipencet seperti ini. Atau boleh dipotong-potong juga nggak apa-apa ya. Kalau saya sih senang digeprek kayak gini. Karena lebih menyatu dengan bumbunya ya. Jadi tahunya itu nyos banget, seger, enak, berpadu dengan bumbu, pas banget. Ini bisa dimakan bareng nasi, dicemil juga enak ya teman-teman. Oke, sudah siap menu hari ini. Tahu gejrot ala dapur lagi, enak banget. Dan yang pastinya murah meriah ya. Gak pakai ribet masak-masak, tapi kita sudah bisa makan kenyang. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya
Ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Oke, langkah pertama kita siapkan 1 papan tempe. Ini saya beli 2000 ya teman-teman, potong kecil-kecil atau sesuaikan dengan selera. Oke, selanjutnya siapkan tahu. Saya beli tahu ini 2000, kecil-kecil ya, kemudian dipotong sesuai dengan selera juga ya. Selanjutnya siapkan bumbunya. Ini ada cabai merah, saya pakai 4 butir. Cabai rawit saya pakai 7 atau 8 butir, boleh disesuaikan dengan selera. Bawang merah saya pakai 6 butir, bawang putih 4 siung, 1 potong kencur. Daun jeruk saya pakai 1 lembar, dibuang tangkainya. Kemiri saya pakai 4 butir. Kemudian ketumbar dan garam masing-masing setengah sendok teh. Ini ada gula merah saya pakai setengah sendok teh. Ada kunyit saya pakai 1/4 sendok teh dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Langsung aja diulek hingga halus ya. Oke, selanjutnya kita siapkan lamtoro atau melanding atau apa ya sebutannya, pete Cina atau gimana gitu. Ada kelapa parut, saya pakai setengah butir. Saya pakai kelapa yang sedang ya, jadi nggak muda-muda banget, nggak tua-tua banget. Ini saya tambahkan kemangi 1 ikat kecil. Selanjutnya kita akan masukkan bumbu halusnya ya. Setelah itu aduk-aduk hingga merata. Oke, setelah merata seperti ini, kita boleh siapkan daun ya untuk membungkusnya. Teman-teman pasti sudah bisa menebakkan hari ini kita memasak apa. Bener banget, hari ini kita bikin botok tahu tempe lamtoro. Ini sederhana banget tapi rasanya enak dan bikin lahap ya, makanya. Oke, kita bungkus cukupnya aja, baru kemudian kita akan bungkus. Untuk bentuk bungkusannya bebas ya, boleh di model pepes yang panjang kayak gitu, boleh juga seperti ini, boleh disesuaikan dengan selera aja. Langsung disematkan dengan tusuk gigi seperti ini. Baru kemudian kita rapikan ya, bagian atasnya boleh digunting atau gimana gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi hingga selesai ya. Hasilnya lumayan banyak teman-teman.
Oke, selanjutnya kita siapkan panci pengukus ya, lalu kita panaskan. Baru kemudian kita kukus botok tahu tempe lamtoronya hingga matang, kurang lebihnya sekitar 20 menit ya teman-teman. Oke, setelah matang, ini dia hasilnya. Aromanya wangi banget dan menggugah selera. Gak sabar deh pengen segera mencicipi olahan kita hari ini. Oke, kita akan buka bagian dalamnya ya, biar teman-teman tahu gimana tampilan dari olahan kita hari ini. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang bikin nambah-nambah terus. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ikan tongkol keranjang atau ikan pindang tongkol ya. Langsung diambil dagingnya, buang kepala, isi perut dan juga durinya ya. Oke, langsung aja disuir-suir kasar atau boleh dipotong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Lanjut, ada belimbing wulu, saya pakai 6 buah, dipotong-potong serong aja ya. Setelah itu kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan bawang putihnya 5 siung. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 siung, 1 buah tomat. Cabai rawitnya saya pakai 5 buah, 1 potong jahe, 1 potong lengkuas yang muda. Cabai merah dibuang bijinya, saya pakai 7 buah ya. Lanjut masukkan garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamur dan juga kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Chopper sampai halus. Lalu kita akan keluarkan bumbunya dan tumis dalam minyak panas. Di sini saya menggunakan wok pan platinum punyanya stand cookware ya. Oke, setelah bumbunya tanah, kita boleh masukkan ikan tongkolnya ya. Aduk sampai merata. Kemudian masukkan belimbing wuluhnya. Aduk sebentar sampai belimbingnya layu. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Selanjutnya siapkan daun pisang dan kita ambil tongkol suwirnya ya, masukkan ke dalam daun pisang lalu digulung dan disemat lidi di bagian sampingnya seperti kita membuat pepes gitu ya teman-teman.
Lakukan terus sampai selesai. Kita bisa rapikan bagian ujungnya ya. Langsung aja panaskan pan. Di sini saya pakai Smartpan punyanya stand cookware, dan kita bisa bakar sampai dia itu matang dan tercium harum ya. Atau kalau teman-teman nggak mau repot, boleh menggunakan oven ya. Di sini saya akan panggang separuhnya di oven. Hasilnya lumayan banyak banget teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan oven Mito Hits ya. Langsung aja dipanggang. Suhunya saya pakai 200 derajat Celcius ya. Pakai api atas bawah, panggang selama 20 menit aja. Dia akan tercium aroma harumnya. Oke, ini yang dipanggang di Smartpan udah mulai tercium harum. Kita boleh angkat dan sisihkan. Dan yang di oven juga sudah matang ya. Langsung aja kita sajikan. Dan ini dia hasilnya setelah dibuka. Ini asli menggugah selera, seger, gurih, nikmat. Pokoknya bikin nasi nambah-nambah terus deh. Tongkol suwir bakar yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Ini cocoknya sama sayur asem ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama kita siapkan bawang putih 1 siung, bawang merah 4 butir. Lalu ada cabai, saya pakai kurang lebih 10-12. Boleh disesuaikan dengan selera ya, kalau suka pedas boleh tambah. Garam setengah sendok teh. Kemudian kita ulek hingga halus. Atau boleh agak kasar seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan gula merah kurang lebih 3 sendok makan ya. Langsung dihaluskan lagi. Terakhir kita tambahkan asam matang atau asam jawa. Langsung diulek lagi seperti ini. Oke, setelah itu kita tambahkan air panas ya. Ini ngambil dari termos. Airnya panas banget. Jadi nggak perlu dimasak lagi, nggak perlu direbus untuk bumbunya karena airnya udah panas ya. Jadi udah nggak langu lagi teman-teman. Langsung diratakan. Kalau suka kuah boleh tambahkan lagi. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok makan. Kalau suka kecap boleh tambahkan lagi porsinya ya. Kemudian diratakan lagi. Setelah itu kita siapkan tahu goreng ya. Boleh pakai tahu Sumedang, tahu pong, atau tahu apa aja deh. Ini beli tahu sebungkusnya 2.000 ya teman-teman di tempatku. Jadi saya beli 2 bungkus, ini 4.000. Sebanyak ini bisa untuk makan sendirian seharian.
atau sekali makan juga bisa sih. Oke, langsung aja dipencet seperti ini, atau boleh dipotong-potong juga nggak apa-apa ya. Kalau saya sih seneng digeprek kayak gini karena lebih menyatu dengan bumbunya ya. Jadi tahunya itu nyos banget, seger, enak, berpadu dengan bumbu, pas banget. Ini bisa dimakan bareng nasi, dicemil juga enak ya teman-teman. Oke, sudah siap menu hari ini. Tahu gejrot ala dapur lagi, enak banget. Dan yang pastinya murah meriah ya. Nggak pakai ribet masak-masak, tapi kita sudah bisa makan kenyang. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Oke, langkah pertama kita siapkan 1 papan tempe. Ini saya beli 2000 ya teman-teman, potong kecil-kecil atau sesuaikan dengan selera. Oke, selanjutnya siapkan tahu. Saya beli tahu ini 2000, kecil-kecil ya, kemudian dipotong sesuai dengan selera juga ya. Selanjutnya siapkan bumbunya. Ini ada cabai merah, saya pakai 4 butir. Cabai rawit saya pakai 7 atau 8 butir, boleh disesuaikan dengan selera. Bawang merah saya pakai 6 butir, bawang putih 4 siung, 1 potong kencur. Daun jeruk saya pakai 1 lembar, dibuang tangkainya. Kemiri saya pakai 4 butir. Kemudian ketumbar dan garam masing-masing setengah sendok teh. Ini ada gula merah saya pakai setengah sendok teh. Ada kunyit saya pakai 1/4 sendok teh dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Langsung aja diulek hingga halus ya. Oke, selanjutnya kita siapkan lam toro atau melanding atau apa ya sebutannya, pete Cina atau gimana gitu. Ada kelapa parut, saya pakai setengah butir. Saya pakai kelapa yang sedang ya, jadi nggak muda-muda banget, nggak tua-tua banget. Ini saya tambahkan kemangi 1 ikat kecil. Selanjutnya kita akan masukkan bumbu halusnya ya. Setelah itu aduk-aduk hingga merata. Oke, setelah merata seperti ini, kita boleh siapkan daun ya untuk membungkusnya. Teman-teman pasti sudah bisa menebakkan hari ini kita memasak apa. Bener banget, hari ini kita bikin botok tahu tempe lam toro. Ini sederhana banget tapi rasanya enak dan bikin lahap ya, makanya. Oke, kita bungkus cukupnya aja, baru kemudian kita akan bungkus
Untuk bentuk bungkusannya bebas ya, boleh di model pepes yang panjang kayak gitu, boleh juga seperti ini, boleh disesuaikan dengan selera aja. Langsung disematkan dengan tusuk gigi seperti ini. Baru kemudian kita rapikan ya, bagian atasnya boleh digunting atau gimana gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi hingga selesai ya. Hasilnya lumayan banyak teman-teman. Oke, selanjutnya kita siapkan panci pengukus ya, lalu kita panaskan. Baru kemudian kita kukus botok tahu tempe lamtoronya hingga matang, kurang lebihnya sekitar 20 menit ya teman-teman. Oke, setelah matang, ini dia hasilnya. Aromanya wangi banget dan menggugah selera. Gak sabar deh pengen segera mencicipi olahan kita hari ini. Oke, kita akan buka bagian dalamnya ya, biar teman-teman tahu gimana tampilan dari olahan kita hari ini. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang bikin nambah-nambah terus. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ikan tongkol keranjang atau ikan pindang tongkol ya. Langsung diambil dagingnya, buang kepala, isi perut dan juga durinya ya. Oke, langsung aja disuir-suir kasar atau boleh dipotong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Lanjut, ada belimbing wulu, saya pakai 6 buah, dipotong-potong serong aja ya. Setelah itu kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Shiba yang CH100. Masukkan bawang putihnya 5 siung. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 siung, 1 buah tomat. Cabai rawitnya saya pakai 5 buah, 1 potong jahe, 1 potong lengkuas yang muda. Cabai merah dibuang bijinya, saya pakai 7 buah ya. Lanjut masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur dan juga kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Chopper sampai halus. Lalu kita akan keluarkan bumbunya dan tumis dalam minyak panas. Di sini saya menggunakan wok pan platinum punyanya stand cookware ya.
Oke, setelah bumbunya tanak, kita boleh masukkan ikan tongkolnya ya. Aduk sampai merata. Kemudian masukkan belimbing wuluhnya. Aduk sebentar sampai belimbingnya layu. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Selanjutnya siapkan daun pisang dan kita ambil tongkol suwirnya ya, masukkan ke dalam daun pisang lalu digulung dan disemat lidi di bagian sampingnya seperti kita membuat pepes gitu ya teman-teman. Lakukan terus sampai selesai. Kita bisa rapikan bagian ujungnya ya. Langsung aja panaskan pan. Di sini saya pakai Smartpan punyanya Stand Cookware dan kita bisa bakar sampai dia itu matang dan tercium harum ya. Atau kalau teman-teman nggak mau repot, boleh menggunakan oven ya. Di sini saya akan panggang separuhnya di oven. Hasilnya lumayan banyak banget teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan oven Mito Hits ya. Langsung aja dipanggang. Suhunya saya pakai 200 derajat Celcius ya. Pakai api atas bawah, panggang selama 20 menit aja. Dia akan tercium aroma harumnya. Oke, ini yang dipanggang di Smartpan udah mulai tercium harum. Kita boleh angkat dan sisihkan. Dan yang di oven juga sudah matang ya. Langsung aja kita sajikan. Dan ini dia hasilnya setelah dibuka. Ini asli menggugah selera, seger, gurih, nikmat. Pokoknya bikin nasi nambah-nambah terus deh. Tongkol suwir bakar yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Ini cocoknya sama sayur asem ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama kita siapkan bawang putih 1 siung, bawang merah 4 butir. Lalu ada cabai, saya pakai kurang lebih 10-12. Boleh disesuaikan dengan selera ya, kalau suka pedas boleh tambah. Garam setengah sendok teh. Kemudian kita ulek hingga halus. Atau boleh agak kasar seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan gula merah kurang lebih 3 sendok makan ya. Langsung dihaluskan lagi.
Terakhir kita tambahkan asam matang atau asam jawa. Langsung diulek lagi seperti ini. Oke, setelah itu kita tambahkan air panas ya. Ini ngambil dari termos. Airnya panas banget. Jadi nggak perlu dimasak lagi, nggak perlu direbus untuk bumbunya karena airnya udah panas ya. Jadi udah nggak langu lagi teman-teman. Langsung diratakan. Kalau suka kuah boleh tambahkan lagi. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis, kurang lebih 2 sendok makan. Kalau suka kecap boleh tambahkan lagi porsinya ya. Kemudian diratakan lagi. Setelah itu kita siapkan tahu goreng ya. Boleh pakai tahu Sumedang, tahu pong, atau tahu apa aja deh. Ini beli tahu sebungkusnya 2.000 ya teman-teman di tempatku. Jadi saya beli 2 bungkus, ini 4.000. Sebanyak ini bisa untuk makan sendirian seharian. Atau sekali makan juga bisa sih. Oke, langsung aja dipencet seperti ini. Atau boleh dipotong-potong juga nggak apa-apa ya. Kalau saya sih senang digeprek kayak gini. Karena lebih menyatu dengan bumbunya ya. Jadi tahunya itu nyos banget, seger, enak, berpadu dengan bumbu, pas banget. Ini bisa dimakan bareng nasi, dicemil juga enak ya teman-teman. Oke, sudah siap menu hari ini. Tahu gejrot ala dapur lagi, enak banget. Dan yang pastinya murah meriah ya. Gak pakai ribet masak-masak, tapi kita sudah bisa makan kenyang. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Oke, langkah pertama kita siapkan 1 papan tempe. Ini saya beli 2.000 ya teman-teman. Potong kecil-kecil atau sesuaikan dengan selera. Oke, selanjutnya siapkan tahu. Saya beli tahu ini 2.000, kecil-kecil ya. Kemudian dipotong sesuai dengan selera juga ya. Selanjutnya siapkan bumbunya. Ini ada cabai merah, saya pakai 4 butir. Cabai rawit saya pakai 7 atau 8 butir, boleh disesuaikan dengan selera. Bawang merah saya pakai 6 butir, bawang putih 4 siung, 1 potong kencur. Daun jeruk saya pakai 1 lembar, dibuang tangkainya. Kemiri saya pakai 4 butir. Kemudian ketumbar dan garam masing-masing setengah sendok teh. Ini ada gula merah saya pakai setengah sendok teh. Ada kunyit saya pakai 1/4 sendok teh dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Langsung aja diulek hingga halus ya. Oke, selanjutnya kita siapkan lam toro atau melanding atau apa ya sebutannya, pete Cina atau gimana gitu. Ada kelapa parut,
saya pakai setengah butir. Saya pakai kelapa yang sedang ya, jadi nggak muda-muda banget, nggak tua-tua banget. Ini saya tambahkan kemangi 1 ikat kecil. Selanjutnya kita akan masukkan bumbu halusnya ya. Setelah itu aduk-aduk hingga merata. Oke, setelah merata seperti ini, kita boleh siapkan daun ya untuk membungkusnya. Teman-teman pasti sudah bisa menebakkan hari ini kita memasak apa? Bener banget, hari ini kita bikin botok tahu tempe lamtoro. Ini sederhana banget tapi rasanya enak dan bikin lahap ya, makanya. Oke, kita bungkus cukupnya aja, baru kemudian kita akan bungkus. Untuk bentuk bungkusannya bebas ya, boleh di model pepes yang panjang kayak gitu, boleh juga seperti ini, boleh disesuaikan dengan selera aja. Langsung disematkan dengan tusuk gigi seperti ini. Baru kemudian kita rapikan ya, bagian atasnya boleh digunting atau gimana gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi hingga selesai ya. Hasilnya lumayan banyak teman-teman. Oke, selanjutnya kita siapkan panci pengukus ya, lalu kita panaskan. Baru kemudian kita kukus botok tahu tempe lamtoronya hingga matang, kurang lebihnya sekitar 20 menit ya teman-teman. Oke, setelah matang, ini dia hasilnya. Aromanya wangi banget dan menggugah selera. Gak sabar deh pengen segera mencicipi olahan kita hari ini. Oke, kita akan buka bagian dalamnya ya, biar teman-teman tahu gimana tampilan dari olahan kita hari ini. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang bikin nambah-nambah terus. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ikan tongkol keranjang atau ikan pindang tongkol ya. Langsung diambil dagingnya, buang kepala, isi perut dan juga durinya ya. Oke, langsung aja disuir-suir kasar atau boleh dipotong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya.
Lanjut, ada belimbing wulu, saya pakai 6 buah, dipotong-potong serong aja ya. Setelah itu kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan bawang putihnya 5 siung. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 siung, 1 buah tomat. Cabai rawitnya saya pakai 5 buah, 1 potong jahe, 1 potong lengkuas yang muda. Cabai merah dibuang bijinya, saya pakai 7 buah ya. Lanjut masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur dan juga kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Chopper sampai halus. Lalu kita akan keluarkan bumbunya dan tumis dalam minyak panas. Di sini saya menggunakan wok pan platinum punyanya stand cookware ya. Oke, setelah bumbunya tanah, kita boleh masukkan ikan tongkolnya ya. Aduk sampai merata. Kemudian masukkan belimbing wuluhnya. Aduk sebentar sampai belimbingnya layu. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Selanjutnya siapkan daun pisang dan kita ambil tongkol suwirnya ya, masukkan ke dalam daun pisang lalu digulung dan disemat lidi di bagian sampingnya seperti kita membuat pepes gitu ya teman-teman. Lakukan terus sampai selesai. Kita bisa rapikan bagian ujungnya ya. Langsung aja panaskan pan. Di sini saya pakai smart pan punyanya stand cookware dan kita bisa bakar sampai dia itu matang dan tercium harum ya. Atau kalau teman-teman nggak mau repot, boleh menggunakan oven ya. Di sini saya akan panggang separuhnya di oven. Hasilnya lumayan banyak banget teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan oven Mito Hits ya. Langsung aja dipanggang. Suhunya saya pakai 200 derajat Celcius ya. Pakai api atas bawah, panggang selama 20 menit aja. Dia akan tercium aroma harumnya. Oke, ini yang dipanggang di smart pan udah mulai tercium harum. Kita boleh angkat dan sisihkan. Dan yang di oven juga sudah matang ya. Langsung aja kita sajikan.
Dan ini dia hasilnya setelah dibuka. Ini asli menggugah selera, seger, gurih, nikmat. Pokoknya bikin nasi nambah-nambah terus deh. Tongkol suwir bakar yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Ini cocoknya sama sayur asem ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama kita siapkan bawang putih 1 siung, bawang merah 4 butir. Lalu ada cabai, saya pakai kurang lebih 10-12. Boleh disesuaikan dengan selera ya, kalau suka pedas boleh tambah. Garam setengah sendok teh. Kemudian kita ulek hingga halus. Atau boleh agak kasar seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan gula merah kurang lebih 3 sendok makan ya. Langsung dihaluskan lagi. Terakhir kita tambahkan asam matang atau asam jawa. Langsung diulek lagi seperti ini. Oke, setelah itu kita tambahkan air panas ya. Ini ngambil dari termos. Airnya panas banget. Jadi nggak perlu dimasak lagi, nggak perlu direbus untuk bumbunya karena airnya udah panas ya. Jadi udah nggak langu lagi teman-teman. Langsung diratakan. Kalau suka kuah boleh tambahkan lagi. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok makan. Kalau suka kecap boleh tambahkan lagi porsinya ya. Kemudian diratakan lagi. Setelah itu kita siapkan tahu goreng ya. Boleh pakai tahu Sumedang, tahu pong, atau tahu apa aja deh. Ini beli tahu sebungkusnya 2.000 ya teman-teman di tempatku. Jadi saya beli 2 bungkus, ini 4.000. Sebanyak ini bisa untuk makan sendirian seharian. Atau sekali makan juga bisa sih. Oke, langsung aja dipencet seperti ini. Atau boleh dipotong-potong juga nggak apa-apa ya. Kalau saya sih senang digeprek kayak gini. Karena lebih menyatu dengan bumbunya ya. Jadi tahunya itu nyos banget, seger, enak, berpadu dengan bumbu, pas banget. Ini bisa dimakan bareng nasi, dicemil juga enak ya teman-teman. Oke, sudah siap menu hari ini. Tahu gejrot ala dapur lagi, enak banget. Dan yang pastinya murah meriah ya. Gak pakai ribet masak-masak, tapi kita sudah bisa makan kenyang. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Oke, langkah pertama kita siapkan 1 papan tempe. Ini saya beli 2.000 ya teman-teman. Potong kecil-kecil atau sesuaikan dengan selera. Oke,
selanjutnya siapkan tahu. Saya beli tahu ini 2000, kecil-kecil ya. Kemudian dipotong sesuai dengan selera juga ya. Selanjutnya siapkan bumbunya. Ini ada cabai merah, saya pakai 4 butir. Cabai rawit saya pakai 7 atau 8 butir, boleh disesuaikan dengan selera. Bawang merah saya pakai 6 butir, bawang putih 4 siung, 1 potong kencur. Daun jeruk saya pakai 1 lembar, dibuang tangkainya. Kemiri saya pakai 4 butir. Kemudian ketumbar dan garam masing-masing setengah sendok teh. Ini ada gula merah saya pakai setengah sendok teh. Ada kunyit saya pakai seperempat sendok teh dan kaldu jamur seperempat sendok teh. Langsung aja diulek hingga halus ya. Oke, selanjutnya kita siapkan lamtoro atau melanding atau apa ya sebutannya, pete Cina atau gimana gitu. Ada kelapa parut, saya pakai setengah butir. Saya pakai kelapa yang sedang ya, jadi nggak muda-muda banget, nggak tua-tua banget. Ini saya tambahkan kemangi 1 ikat kecil. Selanjutnya kita akan masukkan bumbu halusnya ya. Setelah itu aduk-aduk hingga merata. Oke, setelah merata seperti ini, kita boleh siapkan daun ya untuk membungkusnya. Teman-teman pasti sudah bisa menebakkan hari ini kita memasak apa. Bener banget, hari ini kita bikin botok tahu tempe lamtoro. Ini sederhana banget tapi rasanya enak dan bikin lahap ya, makanya. Oke, kita bungkus cukupnya aja, baru kemudian kita akan bungkus. Untuk bentuk bungkusannya bebas ya, boleh di model pepes yang panjang kayak gitu, boleh juga seperti ini, boleh disesuaikan dengan selera aja. Langsung disematkan dengan tusuk gigi seperti ini. Baru kemudian kita rapikan ya, bagian atasnya boleh digunting atau gimana gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi hingga selesai ya. Hasilnya lumayan banyak teman-teman. Oke, selanjutnya kita siapkan panci pengukus ya, lalu kita panaskan. Baru kemudian kita kukus botok tahu tempe lamtoronya hingga matang, kurang lebihnya sekitar 20 menit ya teman-teman.
Oke, setelah matang, ini dia hasilnya. Aromanya wangi banget dan menggugah selera. Gak sabar deh pengen segera mencicipi olahan kita hari ini. Oke, kita akan buka bagian dalamnya ya, biar teman-teman tahu gimana tampilan dari olahan kita hari ini. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang bikin nambah-nambah terus. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapkan ikan tongkol keranjang atau ikan pindang tongkol ya. Langsung diambil dagingnya, buang kepala, isi perut dan juga durinya ya. Oke, langsung aja disuir-suir kasar atau boleh dipotong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Lanjut, ada belimbing wulu, saya pakai 6 buah, dipotong-potong serong aja ya. Setelah itu kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan bawang putihnya 5 siung. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 siung, 1 buah tomat. Cabai rawitnya saya pakai 5 buah, 1 potong jahe, 1 potong lengkuas yang muda. Cabai merah dibuang bijinya, saya pakai 7 buah ya. Lanjut, masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur dan juga kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Chopper sampai halus. Lalu kita akan keluarkan bumbunya dan tumis dalam minyak panas. Di sini saya menggunakan wok pan platinum punyanya Stand Cookware ya. Oke, setelah bumbunya tanah, kita boleh masukkan ikan tongkolnya ya. Aduk sampai merata. Kemudian masukkan belimbing wuluhnya. Aduk sebentar sampai belimbingnya layu. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Selanjutnya siapkan daun pisang dan kita ambil tongkol suwirnya ya, masukkan ke dalam daun pisang lalu digulung dan disemat lidi di bagian sampingnya seperti kita membuat pepes gitu ya teman-teman. Lakukan terus sampai selesai.
Kita bisa rapikan bagian ujungnya ya. Langsung aja panaskan pan. Di sini saya pakai Smartpan punyanya stand cookware, dan kita bisa bakar sampai dia itu matang dan tercium harum ya. Atau kalau teman-teman nggak mau repot, boleh menggunakan oven ya. Di sini saya akan panggang separuhnya di oven. Hasilnya lumayan banyak banget teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan oven Mito Hits ya. Langsung aja dipanggang. Suhunya saya pakai 200 derajat Celcius ya. Pakai api atas bawah, panggang selama 20 menit aja. Dia akan tercium aroma harumnya. Oke, ini yang dipanggang di Smartpan udah mulai tercium harum. Kita boleh angkat dan sisihkan. Dan yang di oven juga sudah matang ya. Langsung aja kita sajikan. Dan ini dia hasilnya setelah dibuka. Ini asli menggugah selera, seger, gurih, nikmat. Pokoknya bikin nasi nambah-nambah terus deh. Tongkol suwir bakar yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Ini cocoknya sama sayur asem ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama kita siapkan bawang putih 1 siung, bawang merah 4 butir. Lalu ada cabai, saya pakai kurang lebih 10-12. Boleh disesuaikan dengan selera ya, kalau suka pedas boleh tambah. Garam setengah sendok teh. Kemudian kita ulek hingga halus. Atau boleh agak kasar seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan gula merah kurang lebih 3 sendok makan ya. Langsung dihaluskan lagi. Terakhir kita tambahkan asam matang atau asam jawa. Langsung diulek lagi seperti ini. Oke, setelah itu kita tambahkan air panas ya. Ini ngambil dari termos. Airnya panas banget. Jadi nggak perlu dimasak lagi, nggak perlu direbus untuk bumbunya karena airnya udah panas ya. Jadi udah nggak langu lagi teman-teman. Langsung diratakan. Kalau suka kuah boleh tambahkan lagi. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok makan. Kalau suka kecap boleh tambahkan lagi porsinya ya. Kemudian diratakan lagi. Setelah itu kita siapkan tahu goreng ya. Boleh pakai tahu Sumedang, tahu pong, atau tahu apa aja deh. Ini beli tahu sebungkusnya 2.000 ya teman-teman di tempatku. Jadi saya beli 2 bungkus, ini 4.000. Sebanyak ini bisa untuk makan sendirian seharian. Atau sekali makan juga bisa sih. Oke, langsung aja dipencet seperti ini. Atau boleh dipotong-potong juga nggak apa-apa ya. Kalau saya sih seneng digeprek kayak gini. Karena lebih menyatu dengan bumbunya ya. Jadi tahunya itu nyos banget, seger,
enak, berpadu dengan bumbu, pas banget. Ini bisa dimakan bareng nasi, dicemil juga enak ya teman-teman. Oke, sudah siap menu hari ini. Tahu gejrot ala dapur lagi, enak banget. Dan yang pastinya murah meriah ya. Gak pakai ribet masak-masak, tapi kita sudah bisa makan kenyang. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Oke, langkah pertama kita siapkan 1 papan tempe. Ini saya beli 2000 ya teman-teman, potong kecil-kecil atau sesuaikan dengan selera. Oke, selanjutnya siapkan tahu. Saya beli tahu ini 2000, kecil-kecil ya, kemudian dipotong sesuai dengan selera juga ya. Selanjutnya siapkan bumbunya. Ini ada cabai merah, saya pakai 4 butir. Cabai rawit saya pakai 7 atau 8 butir, boleh disesuaikan dengan selera. Bawang merah saya pakai 6 butir, bawang putih 4 siung, 1 potong kencur. Daun jeruk saya pakai 1 lembar, dibuang tangkainya. Kemiri saya pakai 4 butir. Kemudian ketumbar dan garam masing-masing setengah sendok teh. Ini ada gula merah saya pakai setengah sendok teh. Ada kunyit saya pakai 1/4 sendok teh dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Langsung aja diulek hingga halus ya. Oke, selanjutnya kita siapkan lamtoro atau melanding atau apa ya sebutannya, pete Cina atau gimana gitu. Ada kelapa parut, saya pakai setengah butir. Saya pakai kelapa yang sedang ya, jadi nggak muda-muda banget, nggak tua-tua banget. Ini saya tambahkan kemangi 1 ikat kecil. Selanjutnya kita akan masukkan bumbu halusnya ya. Setelah itu aduk-aduk hingga merata. Oke, setelah merata seperti ini, kita boleh siapkan daun ya untuk membungkusnya. Teman-teman pasti sudah bisa menebakkan hari ini kita memasak apa. Bener banget, hari ini kita bikin botok tahu tempe lamtoro. Ini sederhana banget tapi rasanya enak dan bikin lahap ya, makanya. Oke, kita bungkus cukupnya aja, baru kemudian kita akan bungkus. Untuk bentuk bungkusannya bebas ya, boleh di model pepes yang panjang kayak gitu, boleh juga seperti ini, boleh disesuaikan dengan selera aja. Langsung disematkan dengan tusuk gigi seperti ini. Baru kemudian kita rapikan ya, bagian atasnya boleh digunting atau gimana gitu ya.
Oke, kita akan lanjutkan lagi hingga selesai ya. Hasilnya lumayan banyak teman-teman. Oke, selanjutnya kita siapkan panci pengukus ya. Lalu kita panaskan. Baru kemudian kita kukus botok tahu tempe lamtoronya hingga matang. Kurang lebihnya sekitar 20 menit ya teman-teman. Oke, setelah matang, ini dia hasilnya. Aromanya wangi banget dan menggugah selera. Gak sabar deh pengen segera mencicipi olahan kita hari ini. Oke, kita akan buka bagian dalamnya ya, biar teman-teman tahu gimana tampilan dari olahan kita hari ini. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang bikin nambah-nambah terus. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ikan tongkol keranjang atau ikan pindang tongkol ya. Langsung diambil dagingnya, buang kepala, isi perut dan juga durinya ya. Oke, langsung aja disuir-suir kasar atau boleh dipotong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Lanjut, ada belimbing wulu, saya pakai 6 buah, dipotong-potong serong aja ya. Setelah itu kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan bawang putihnya 5 siung. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 siung, 1 buah tomat. Cabai rawitnya saya pakai 5 buah, 1 potong jahe, 1 potong lengkuas yang muda. Cabai merah dibuang bijinya, saya pakai 7 buah ya. Lanjut masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur dan juga kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Chopper sampai halus. Lalu kita akan keluarkan bumbunya dan tumis dalam minyak panas. Di sini saya menggunakan wok pan platinum punyanya stand cookware ya. Oke, setelah bumbunya tanah, kita boleh masukkan ikan tongkolnya ya. Aduk sampai merata. Kemudian masukkan belimbing wuluhnya. Aduk sebentar sampai belimbingnya layu.
Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Selanjutnya siapkan daun pisang dan kita ambil tongkol suwirnya ya, masukkan ke dalam daun pisang lalu digulung dan disemat lidi di bagian sampingnya seperti kita membuat pepes gitu ya teman-teman. Lakukan terus sampai selesai. Kita bisa rapikan bagian ujungnya ya. Langsung aja panaskan pan. Di sini saya pakai smart pan punyanya stand cookware dan kita bisa bakar sampai dia itu matang dan tercium harum ya. Atau kalau teman-teman nggak mau repot, boleh menggunakan oven ya. Di sini saya akan panggang separuhnya di oven. Hasilnya lumayan banyak banget teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan oven Mito Hits ya. Langsung aja dipanggang. Suhunya saya pakai 200 derajat Celcius ya. Pakai api atas bawah, panggang selama 20 menit aja. Dia akan tercium aroma harumnya. Oke, ini yang dipanggang di smart pan udah mulai tercium harum. Kita boleh angkat dan sisihkan. Dan yang di oven juga sudah matang ya. Langsung aja kita sajikan. Dan ini dia hasilnya setelah dibuka. Ini asli menggugah selera, seger, gurih, nikmat. Pokoknya bikin nasi nambah-nambah terus deh. Tongkol suwir bakar yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Ini cocoknya sama sayur asem ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama kita siapkan bawang putih 1 siung, bawang merah 4 butir. Lalu ada cabai, saya pakai kurang lebih 10-12. Boleh disesuaikan dengan selera ya, kalau suka pedas boleh tambah. Garam setengah sendok teh. Kemudian kita ulek hingga halus. Atau boleh agak kasar seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan gula merah kurang lebih 3 sendok makan ya. Langsung dihaluskan lagi. Terakhir kita tambahkan asam matang atau asam jawa. Langsung diulek lagi seperti ini. Oke, setelah itu kita tambahkan air panas ya. Ini ngambil dari termos. Airnya panas banget.
Jadi nggak perlu dimasak lagi, nggak perlu direbus untuk bumbunya karena airnya udah panas ya, jadi udah nggak langu lagi teman-teman. Langsung diratakan. Kalau suka kuah boleh tambahkan lagi. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis, kurang lebih 2 sendok makan. Kalau suka kecap boleh tambahkan lagi porsinya ya. Kemudian diratakan lagi. Setelah itu kita siapkan tahu goreng ya. Boleh pakai tahu Sumedang, tahu pong, atau tahu apa aja deh. Ini beli tahu sebungkusnya 2.000 ya teman-teman di tempatku. Jadi saya beli 2 bungkus, ini 4.000. Sebanyak ini bisa untuk makan sendirian seharian, atau sekali makan juga bisa sih. Oke, langsung aja dipencet seperti ini, atau boleh dipotong-potong juga nggak apa-apa ya. Kalau saya sih seneng digeprek kayak gini karena lebih menyatu dengan bumbunya ya. Jadi tahunya itu nyos banget, seger, enak, berpadu dengan bumbu, pas banget. Ini bisa dimakan bareng nasi, dicemil juga enak ya teman-teman. Oke, sudah siap menu hari ini. Tahu gejrot ala dapur lagi, enak banget. Dan yang pastinya murah meriah ya, nggak pakai ribet masak-masak, tapi kita sudah bisa makan kenyang. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Oke, langkah pertama kita siapkan 1 papan tempe. Ini saya beli 2.000 ya teman-teman, potong kecil-kecil atau sesuaikan dengan selera. Oke, selanjutnya siapkan tahu. Saya beli tahu ini 2.000, kecil-kecil ya. Kemudian dipotong sesuai dengan selera juga ya. Selanjutnya siapkan bumbunya. Ini ada cabai merah, saya pakai 4 butir. Cabai rawit saya pakai 7 atau 8 butir, boleh disesuaikan dengan selera. Bawang merah saya pakai 6 butir, bawang putih 4 siung, 1 potong kencur. Daun jeruk saya pakai 1 lembar, dibuang tangkainya. Kemiri saya pakai 4 butir. Kemudian ketumbar dan garam masing-masing setengah sendok teh. Ini ada gula merah saya pakai setengah sendok teh. Ada kunyit saya pakai 1/4 sendok teh dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Langsung aja diulek hingga halus ya. Oke, selanjutnya kita siapkan lam toro atau melanding atau apa ya sebutannya, pete Cina atau gimana gitu. Ada kelapa parut, saya pakai setengah butir. Saya pakai kelapa yang sedang ya, jadi nggak muda-muda banget, nggak tua-tua banget. Ini saya tambahkan kemangi 1 ikat kecil. Selanjutnya kita akan masukkan bumbu halusnya ya.
Setelah itu aduk-aduk hingga merata. Oke, setelah merata seperti ini, kita boleh siapkan daun ya untuk membungkusnya. Teman-teman pasti sudah bisa menebakkan hari ini kita memasak apa? Bener banget, hari ini kita bikin botok tahu tempe lamtoro. Ini sederhana banget tapi rasanya enak dan bikin lahap ya, makanya oke, kita bungkus cukupnya aja, baru kemudian kita akan bungkus. Untuk bentuk bungkusannya bebas ya, boleh di model pepes yang panjang kayak gitu, boleh juga seperti ini, boleh disesuaikan dengan selera aja. Langsung disematkan dengan tusuk gigi seperti ini. Baru kemudian kita rapikan ya, bagian atasnya boleh digunting atau gimana gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi hingga selesai ya. Hasilnya lumayan banyak teman-teman. Oke, selanjutnya kita siapkan panci pengukus ya, lalu kita panaskan. Baru kemudian kita kukus botok tahu tempe lamtoronya hingga matang, kurang lebihnya sekitar 20 menit ya teman-teman. Oke, setelah matang, ini dia hasilnya. Aromanya wangi banget dan menggugah selera. Gak sabar deh pengen segera mencicipi olahan kita hari ini. Oke, kita akan buka bagian dalamnya ya, biar teman-teman tahu gimana tampilan dari olahan kita hari ini. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang bikin nambah-nambah terus. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ikan tongkol keranjang atau ikan pindang tongkol ya. Langsung diambil dagingnya, buang kepala, isi perut dan juga durinya ya. Oke, langsung aja disuir-suir kasar atau boleh dipotong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Lanjut, ada belimbing wulu, saya pakai 6 buah, dipotong-potong serong aja ya. Setelah itu kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan bawang putihnya 5 siung. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 siung, 1 buah tomat,
Cabai rawitnya saya pakai 5 buah, 1 potong jahe, 1 potong lengkuas yang muda. Cabai merah dibuang bijinya, saya pakai 7 buah ya. Lanjut masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur dan juga kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Chopper sampai halus. Lalu kita akan keluarkan bumbunya dan tumis dalam minyak panas. Di sini saya menggunakan wok pan platinum punyanya stand cookware ya. Oke, setelah bumbunya tanah, kita boleh masukkan ikan tongkolnya ya. Aduk sampai merata. Kemudian masukkan belimbing bulunya. Aduk sebentar sampai belimbingnya layu. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Selanjutnya siapkan daun pisang dan kita ambil tongkol suwirnya ya, masukkan ke dalam daun pisang lalu digulung dan disemat lidi di bagian sampingnya seperti kita membuat pepes gitu ya teman-teman. Lakukan terus sampai selesai. Kita bisa rapikan bagian ujungnya ya. Langsung aja panaskan pan. Di sini saya pakai smart pan punyanya stand cookware dan kita bisa bakar sampai dia itu matang dan tercium harum ya. Atau kalau teman-teman nggak mau repot, boleh menggunakan oven ya. Di sini saya akan panggang separuhnya di oven. Hasilnya lumayan banyak banget teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan oven Mito Hits ya. Langsung aja dipanggang. Suhunya saya pakai 200 derajat Celcius ya. Pakai api atas bawah, panggang selama 20 menit aja. Dia akan tercium aroma harumnya. Oke, ini yang dipanggang di smart pan udah mulai tercium harum. Kita boleh angkat dan sisihkan. Dan yang di oven juga sudah matang ya. Langsung aja kita sajikan. Dan ini dia hasilnya setelah dibuka. Ini asli menggugah selera, seger, gurih, nikmat. Pokoknya bikin nasi nambah-nambah terus deh. Tongkol suwir bakar yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Ini cocoknya sama sayur asem ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Oke, langkah pertama kita siapkan bawang putih 1 siung, bawang merah 4 butir. Lalu ada cabai, saya pakai kurang lebih 10-12. Boleh disesuaikan dengan selera ya, kalau suka pedas boleh tambah. Garam setengah sendok teh. Kemudian kita ulek hingga halus. Atau boleh agak kasar seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan gula merah kurang lebih 3 sendok makan ya. Langsung dihaluskan lagi. Terakhir kita tambahkan asam matang atau asam jawa. Langsung diulek lagi seperti ini. Oke, setelah itu kita tambahkan air panas ya. Ini ngambil dari termos. Airnya panas banget. Jadi nggak perlu dimasak lagi, nggak perlu direbus untuk bumbunya karena airnya udah panas ya. Jadi udah nggak langu lagi teman-teman. Langsung diratakan. Kalau suka kuah boleh tambahkan lagi. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok makan. Kalau suka kecap boleh tambahkan lagi porsinya ya. Kemudian diratakan lagi. Setelah itu kita siapkan tahu goreng ya. Boleh pakai tahu Sumedang, tahu pong, atau tahu apa aja deh. Ini beli tahu sebungkusnya 2.000 ya teman-teman di tempatku. Jadi saya beli 2 bungkus, ini 4.000. Sebanyak ini bisa untuk makan sendirian seharian. Atau sekali makan juga bisa sih. Oke, langsung aja dipencet seperti ini. Atau boleh dipotong-potong juga nggak apa-apa ya. Kalau saya sih seneng digeprek kayak gini. Karena lebih menyatu dengan bumbunya ya. Jadi tahunya itu nyos banget, seger, enak, berpadu dengan bumbu, pas banget. Ini bisa dimakan bareng nasi, dicemil juga enak ya teman-teman. Oke, sudah siap menu hari ini. Tahu gejrot ala dapur lagi, enak banget. Dan yang pastinya murah meriah ya. Gak pakai ribet masak-masak, tapi kita sudah bisa makan kenyang. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Oke, langkah pertama kita siapkan 1 papan tempe. Ini saya beli 2.000 ya teman-teman. Potong kecil-kecil atau sesuaikan dengan selera. Oke, selanjutnya siapkan tahu. Saya beli tahu ini 2.000, kecil-kecil ya. Kemudian dipotong sesuai dengan selera juga ya. Selanjutnya siapkan bumbunya. Ini ada cabai merah, saya pakai 4 butir. Cabai rawit saya pakai 7 atau 8 butir, boleh disesuaikan dengan selera.
Bawang merah saya pakai 6 butir, bawang putih 4 siung, 1 potong kencur. Daun jeruk saya pakai 1 lembar, dibuang tangkainya. Kemiri saya pakai 4 butir. Kemudian ketumbar dan garam masing-masing setengah sendok teh. Ini ada gula merah saya pakai setengah sendok teh. Ada kunyit saya pakai seperempat sendok teh dan kaldu jamur seperempat sendok teh. Langsung aja diulek hingga halus ya. Oke, selanjutnya kita siapkan lam toro atau melanding atau apa ya sebutannya, pete Cina atau gimana gitu. Ada kelapa parut, saya pakai setengah butir. Saya pakai kelapa yang sedang ya, jadi nggak muda-muda banget, nggak tua-tua banget. Ini saya tambahkan kemangi 1 ikat kecil. Selanjutnya kita akan masukkan bumbu halusnya ya. Setelah itu aduk-aduk hingga merata. Oke, setelah merata seperti ini, kita boleh siapkan daun ya untuk membungkusnya. Teman-teman pasti sudah bisa menebakkan hari ini kita memasak apa. Bener banget, hari ini kita bikin botok tahu tempe lam toro. Ini sederhana banget tapi rasanya enak dan bikin lahap ya, makanya. Oke, kita bungkus cukupnya aja, baru kemudian kita akan bungkus. Untuk bentuk bungkusannya bebas ya, boleh di model pepes yang panjang kayak gitu, boleh juga seperti ini, boleh disesuaikan dengan selera aja. Langsung disematkan dengan tusuk gigi seperti ini. Baru kemudian kita rapikan ya, bagian atasnya boleh digunting atau gimana gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi hingga selesai ya. Hasilnya lumayan banyak teman-teman. Oke, selanjutnya kita siapkan panci pengukus ya, lalu kita panaskan. Baru kemudian kita kukus botok tahu tempe lam toronya hingga matang. Kurang lebihnya sekitar 20 menit ya teman-teman. Oke, setelah matang, ini dia hasilnya. Aromanya wangi banget dan menggugah selera. Gak sabar deh pengen segera mencicipi olahan kita hari ini. Oke, kita akan buka bagian dalamnya ya, biar teman-teman tahu gimana tampilan dari olahan kita hari ini.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang bikin nambah-nambah terus. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ikan tongkol keranjang atau ikan pindang tongkol ya. Langsung diambil dagingnya, buang kepala, isi perut dan juga durinya ya. Oke, langsung aja disuir-suir kasar atau boleh dipotong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Lanjut, ada belimbing wulu, saya pakai 6 buah, dipotong-potong serong aja ya. Setelah itu kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mi Toshiba yang CH100. Masukkan bawang putihnya 5 siung. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 siung, 1 buah tomat. Cabai rawitnya saya pakai 5 buah, 1 potong jahe, 1 potong lengkuas yang muda. Cabai merah dibuang bijinya, saya pakai 7 buah ya. Lanjut masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur dan juga kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Chopper sampai halus. Lalu kita akan keluarkan bumbunya dan tumis dalam minyak panas. Di sini saya menggunakan wok pan platinum punyanya stand cookware ya. Oke, setelah bumbunya tanah, kita boleh masukkan ikan tongkolnya ya. Aduk sampai merata. Kemudian masukkan belimbing wuluhnya. Aduk sebentar sampai belimbingnya layu. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Selanjutnya siapkan daun pisang dan kita ambil tongkol suwirnya ya, masukkan ke dalam daun pisang lalu digulung dan disemat lidi di bagian sampingnya seperti kita membuat pepes gitu ya teman-teman. Lakukan terus sampai selesai. Kita bisa rapikan bagian ujungnya ya. Langsung aja panaskan pan. Di sini saya pakai smart pan punyanya stand cookware dan kita bisa bakar sampai dia itu matang dan tercium harum ya. Atau kalau teman-teman nggak mau repot, boleh menggunakan oven ya. Di sini saya akan panggang separuhnya di oven. Hasilnya lumayan banyak banget teman-teman.
Nah, di sini saya menggunakan oven Mito Hits ya. Langsung aja dipanggang. Suhunya saya pakai 200 derajat Celcius ya. Pakai api atas bawah, panggang selama 20 menit aja. Dia akan tercium aroma harumnya. Oke, ini yang dipanggang di Smart Pan udah mulai tercium harum. Kita boleh angkat dan sisihkan. Dan yang di oven juga sudah matang ya. Langsung aja kita sajikan. Dan ini dia hasilnya setelah dibuka. Ini asli menggugah selera, seger, gurih, nikmat. Pokoknya bikin nasi nambah-nambah terus deh. Tongkol suwir bakar yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Ini cocoknya sama sayur asem ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama kita siapkan bawang putih 1 siung, bawang merah 4 butir. Lalu ada cabai, saya pakai kurang lebih 10-12. Boleh disesuaikan dengan selera ya, kalau suka pedas boleh tambah. Garam setengah sendok teh. Kemudian kita ulek hingga halus. Atau boleh agak kasar seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan gula merah kurang lebih 3 sendok makan ya. Langsung dihaluskan lagi. Terakhir kita tambahkan asam matang atau asam jawa. Langsung diulek lagi seperti ini. Oke, setelah itu kita tambahkan air panas ya. Ini ngambil dari termos. Airnya panas banget. Jadi nggak perlu dimasak lagi, nggak perlu direbus untuk bumbunya karena airnya udah panas ya. Jadi udah nggak langu lagi teman-teman. Langsung diratakan. Kalau suka kuah boleh tambahkan lagi. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok makan. Kalau suka kecap boleh tambahkan lagi porsinya ya. Kemudian diratakan lagi. Setelah itu kita siapkan tahu goreng ya. Boleh pakai tahu Sumedang, tahu pong, atau tahu apa aja deh. Ini beli tahu sebungkusnya 2.000 ya teman-teman di tempatku. Jadi saya beli 2 bungkus, ini 4.000. Sebanyak ini bisa untuk makan sendirian seharian. Atau sekali makan juga bisa sih. Oke, langsung aja dipencet seperti ini. Atau boleh dipotong-potong juga nggak apa-apa ya. Kalau saya sih seneng digeprek kayak gini. Karena lebih menyatu dengan bumbunya ya. Jadi tahunya itu nyos banget, seger, enak, berpadu dengan bumbu, pas banget. Ini bisa dimakan bareng nasi, dicemil juga enak ya teman-teman. Oke, sudah siap menu hari ini. Tahu gejrot ala dapur lagi, enak banget. Dan yang pastinya murah meriah ya. Gak pakai ribet masak-masak, tapi kita sudah bisa makan kenyang.
Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Oke, langkah pertama kita siapkan 1 papan tempe. Ini saya beli 2000 ya teman-teman, potong kecil-kecil atau sesuaikan dengan selera. Oke, selanjutnya siapkan tahu. Saya beli tahu ini 2000, kecil-kecil ya, kemudian dipotong sesuai dengan selera juga ya. Selanjutnya siapkan bumbunya. Ini ada cabai merah, saya pakai 4 butir. Cabai rawit saya pakai 7 atau 8 butir, boleh disesuaikan dengan selera. Bawang merah saya pakai 6 butir, bawang putih 4 siung, 1 potong kencur. Daun jeruk saya pakai 1 lembar, dibuang tangkainya. Kemiri saya pakai 4 butir. Kemudian ketumbar dan garam masing-masing setengah sendok teh. Ini ada gula merah saya pakai setengah sendok teh. Ada kunyit saya pakai 1/4 sendok teh dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Langsung aja diulek hingga halus ya. Oke, selanjutnya kita siapkan lamtoro atau melanding atau apa ya sebutannya, pete Cina atau gimana gitu. Ada kelapa parut, saya pakai setengah butir. Saya pakai kelapa yang sedang ya, jadi nggak muda-muda banget, nggak tua-tua banget. Ini saya tambahkan kemangi 1 ikat kecil. Selanjutnya kita akan masukkan bumbu halusnya ya. Setelah itu aduk-aduk hingga merata. Oke, setelah merata seperti ini, kita boleh siapkan daun ya untuk membungkusnya. Teman-teman pasti sudah bisa menebakkan hari ini kita memasak apa. Bener banget, hari ini kita bikin botok tahu tempe lamtoro. Ini sederhana banget tapi rasanya enak dan bikin lahap ya, makanya. Oke, kita bungkus cukupnya aja, baru kemudian kita akan bungkus. Untuk bentuk bungkusannya bebas ya, boleh di model pepes yang panjang kayak gitu, boleh juga seperti ini, boleh disesuaikan dengan selera aja. Langsung disematkan dengan tusuk gigi seperti ini. Baru kemudian kita rapikan ya, bagian atasnya boleh digunting atau gimana gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi hingga selesai ya. Hasilnya lumayan banyak teman-teman.
Oke, selanjutnya kita siapkan panci pengukus ya, lalu kita panaskan. Baru kemudian kita kukus botok tahu tempe lamtoronya hingga matang, kurang lebihnya sekitar 20 menit ya teman-teman. Oke, setelah matang, ini dia hasilnya. Aromanya wangi banget dan menggugah selera. Gak sabar deh pengen segera mencicipi olahan kita hari ini. Oke, kita akan buka bagian dalamnya ya, biar teman-teman tahu gimana tampilan dari olahan kita hari ini. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang bikin nambah-nambah terus. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ikan tongkol keranjang atau ikan pindang tongkol ya. Langsung diambil dagingnya, buang kepala, isi perut dan juga durinya ya. Oke, langsung aja disuir-suir kasar atau boleh dipotong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Lanjut, ada belimbing wulu, saya pakai 6 buah, dipotong-potong serong aja ya. Setelah itu kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan bawang putihnya 5 siung. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 siung, 1 buah tomat. Cabai rawitnya saya pakai 5 buah, 1 potong jahe, 1 potong lengkuas yang muda. Cabai merah dibuang bijinya, saya pakai 7 buah ya. Lanjut masukkan garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamur dan juga kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Chopper sampai halus. Lalu kita akan keluarkan bumbunya dan tumis dalam minyak panas. Di sini saya menggunakan wok pan platinum punyanya Stand Cookware ya. Oke, setelah bumbunya tanah, kita boleh masukkan ikan tongkolnya ya. Aduk sampai merata. Kemudian masukkan belimbing wuluhnya. Aduk sebentar sampai belimbingnya layu. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Selanjutnya siapkan daun pisang dan kita ambil tongkol suwirnya ya, masukkan ke dalam daun pisang lalu digulung dan disemat lidi di bagian sampingnya seperti kita membuat pepes gitu ya teman-teman.
Lakukan terus sampai selesai. Kita bisa rapikan bagian ujungnya ya. Langsung aja panaskan pan. Di sini saya pakai smart pan punyanya stand cookware, dan kita bisa bakar sampai dia itu matang dan tercium harum ya. Atau kalau teman-teman nggak mau repot, boleh menggunakan oven ya. Di sini saya akan panggang separuhnya di oven. Hasilnya lumayan banyak banget teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan oven Mito Hits ya. Langsung aja dipanggang. Suhunya saya pakai 200 derajat Celcius ya. Pakai api atas bawah, panggang selama 20 menit aja. Dia akan tercium aroma harumnya. Oke, ini yang dipanggang di smart pan udah mulai tercium harum. Kita boleh angkat dan sisihkan. Dan yang di oven juga sudah matang ya. Langsung aja kita sajikan. Dan ini dia hasilnya setelah dibuka. Ini asli menggugah selera, seger, gurih, nikmat. Pokoknya bikin nasi nambah-nambah terus deh. Tongkol suwir bakar yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Ini cocoknya sama sayur asem ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama kita siapkan bawang putih 1 siung, bawang merah 4 butir. Lalu ada cabai, saya pakai kurang lebih 10-12. Boleh disesuaikan dengan selera ya, kalau suka pedas boleh tambah. Garam setengah sendok teh. Kemudian kita ulek hingga halus. Atau boleh agak kasar seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan gula merah kurang lebih 3 sendok makan ya. Langsung dihaluskan lagi. Terakhir kita tambahkan asam matang atau asam jawa. Langsung diulek lagi seperti ini. Oke, setelah itu kita tambahkan air panas ya. Ini ngambil dari termos. Airnya panas banget. Jadi nggak perlu dimasak lagi, nggak perlu direbus untuk bumbunya karena airnya udah panas ya. Jadi udah nggak langu lagi teman-teman. Langsung diratakan. Kalau suka kuah boleh tambahkan lagi. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok makan. Kalau suka kecap boleh tambahkan lagi porsinya ya. Kemudian diratakan lagi. Setelah itu kita siapkan tahu goreng ya. Boleh pakai tahu Sumedang, tahu pong, atau tahu apa aja deh. Ini beli tahu sebungkusnya 2.000 ya teman-teman di tempatku. Jadi saya beli 2 bungkus, ini 4.000. Sebanyak ini bisa untuk makan sendirian seharian.
atau sekali makan juga bisa sih. Oke, langsung aja dipencet seperti ini, atau boleh dipotong-potong juga nggak apa-apa ya. Kalau saya sih seneng digeprek kayak gini karena lebih menyatu dengan bumbunya ya. Jadi tahunya itu nyos banget, seger, enak, berpadu dengan bumbu, pas banget. Ini bisa dimakan bareng nasi, dicemil juga enak ya teman-teman. Oke, sudah siap menu hari ini. Tahu gejrot ala dapur lagi, enak banget, dan yang pastinya murah meriah ya. Nggak pakai ribet masak-masak, tapi kita sudah bisa makan kenyang. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Oke, langkah pertama kita siapkan 1 papan tempe. Ini saya beli 2000 ya teman-teman, potong kecil-kecil atau sesuaikan dengan selera. Oke, selanjutnya siapkan tahu. Saya beli tahu ini 2000, kecil-kecil ya, kemudian dipotong sesuai dengan selera juga ya. Selanjutnya siapkan bumbunya. Ini ada cabai merah, saya pakai 4 butir. Cabai rawit saya pakai 7 atau 8 butir, boleh disesuaikan dengan selera. Bawang merah saya pakai 6 butir, bawang putih 4 siung, 1 potong kencur. Daun jeruk saya pakai 1 lembar, dibuang tangkainya. Kemiri saya pakai 4 butir. Kemudian ketumbar dan garam masing-masing setengah sendok teh. Ini ada gula merah saya pakai setengah sendok teh. Ada kunyit saya pakai 1/4 sendok teh, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Langsung aja diulek hingga halus ya. Oke, selanjutnya kita siapkan lam toro atau melanding atau apa ya sebutannya, pete Cina atau gimana gitu. Ada kelapa parut, saya pakai setengah butir. Saya pakai kelapa yang sedang ya, jadi nggak muda-muda banget, nggak tua-tua banget. Ini saya tambahkan kemangi 1 ikat kecil. Selanjutnya kita akan masukkan bumbu halusnya ya. Setelah itu aduk-aduk hingga merata. Oke, setelah merata seperti ini, kita boleh siapkan daun ya untuk membungkusnya. Teman-teman pasti sudah bisa menebakkan hari ini kita memasak apa. Bener banget, hari ini kita bikin botok tahu tempe lam toro. Ini sederhana banget tapi rasanya enak dan bikin lahap ya, makanya. Oke, kita bungkus cukupnya aja, baru kemudian kita akan bungkus.
Untuk bentuk bungkusannya bebas ya, boleh di model pepes yang panjang kayak gitu, boleh juga seperti ini, boleh disesuaikan dengan selera aja. Langsung disematkan dengan tusuk gigi seperti ini. Baru kemudian kita rapikan ya, bagian atasnya boleh digunting atau gimana gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi hingga selesai ya. Hasilnya lumayan banyak teman-teman. Oke, selanjutnya kita siapkan panci pengukus ya, lalu kita panaskan. Baru kemudian kita kukus botok tahu tempe lamtoronya hingga matang, kurang lebihnya sekitar 20 menit ya teman-teman. Oke, setelah matang, ini dia hasilnya. Aromanya wangi banget dan menggugah selera. Gak sabar deh pengen segera mencicipi olahan kita hari ini. Oke, kita akan buka bagian dalamnya ya, biar teman-teman tahu gimana tampilan dari olahan kita hari ini. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang bikin nambah-nambah terus. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ikan tongkol keranjang atau ikan pindang tongkol ya. Langsung diambil dagingnya, buang kepala, isi perut dan juga durinya ya. Oke, langsung aja disuir-suir kasar atau boleh dipotong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Lanjut, ada belimbing wulu, saya pakai 6 buah, dipotong-potong serong aja ya. Setelah itu kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan bawang putihnya 5 siung. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 siung, 1 buah tomat. Cabai rawitnya saya pakai 5 buah, 1 potong jahe, 1 potong lengkuas yang muda. Cabai merah dibuang bijinya, saya pakai 7 buah ya. Lanjut masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur dan juga kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Chopper sampai halus. Lalu kita akan keluarkan bumbunya dan tumis dalam minyak panas. Di sini saya menggunakan wok pan platinum punyanya stand cookware ya.
Oke, setelah bumbunya tanah, kita boleh masukkan ikan tongkolnya ya. Aduk sampai merata. Kemudian masukkan belimbing wuluhnya. Aduk sebentar sampai belimbingnya layu. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Selanjutnya siapkan daun pisang dan kita ambil tongkol suwirnya ya, masukkan ke dalam daun pisang lalu digulung dan disemat lidi di bagian sampingnya seperti kita membuat pepes gitu ya teman-teman. Lakukan terus sampai selesai. Kita bisa rapikan bagian ujungnya ya. Langsung aja panaskan pan. Di sini saya pakai Smartpan punyanya Stand Cookware dan kita bisa bakar sampai dia itu matang dan tercium harum ya. Atau kalau teman-teman nggak mau repot, boleh menggunakan oven ya. Di sini saya akan panggang separuhnya di oven. Hasilnya lumayan banyak banget teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan oven Mito Hits ya. Langsung aja dipanggang. Suhunya saya pakai 200 derajat Celcius ya. Pakai api atas bawah, panggang selama 20 menit aja. Dia akan tercium aroma harumnya. Oke, ini yang dipanggang di Smartpan udah mulai tercium harum. Kita boleh angkat dan sisihkan. Dan yang di oven juga sudah matang ya. Langsung aja kita sajikan. Dan ini dia hasilnya setelah dibuka. Ini asli menggugah selera, seger, gurih, nikmat. Pokoknya bikin nasi nambah-nambah terus deh. Tongkol suwir bakar yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Ini cocoknya sama sayur asem ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama kita siapkan bawang putih 1 siung, bawang merah 4 butir. Lalu ada cabai, saya pakai kurang lebih 10-12. Boleh disesuaikan dengan selera ya, kalau suka pedas boleh tambah. Garam setengah sendok teh. Kemudian kita ulek hingga halus. Atau boleh agak kasar seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan gula merah kurang lebih 3 sendok makan ya. Langsung dihaluskan lagi.
Terakhir kita tambahkan asam matang atau asam jawa. Langsung diulek lagi seperti ini. Oke, setelah itu kita tambahkan air panas ya. Ini ngambil dari termos. Airnya panas banget. Jadi nggak perlu dimasak lagi, nggak perlu direbus untuk bumbunya karena airnya udah panas ya. Jadi udah nggak langu lagi teman-teman. Langsung diratakan. Kalau suka kuah boleh tambahkan lagi. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis, kurang lebih 2 sendok makan. Kalau suka kecap boleh tambahkan lagi porsinya ya. Kemudian diratakan lagi. Setelah itu kita siapkan tahu goreng ya. Boleh pakai tahu Sumedang, tahu pong, atau tahu apa aja deh. Ini beli tahu sebungkusnya 2.000 ya teman-teman di tempatku. Jadi saya beli 2 bungkus, ini 4.000. Sebanyak ini bisa untuk makan sendirian seharian. Atau sekali makan juga bisa sih. Oke, langsung aja dipencet seperti ini. Atau boleh dipotong-potong juga nggak apa-apa ya. Kalau saya sih seneng digeprek kayak gini. Karena lebih menyatu dengan bumbunya ya. Jadi tahunya itu nyos banget, seger, enak, berpadu dengan bumbu, pas banget. Ini bisa dimakan bareng nasi, dicemil juga enak ya teman-teman. Oke, sudah siap menu hari ini. Tahu gejrot ala dapur lagi, enak banget. Dan yang pastinya murah meriah ya. Gak pakai ribet masak-masak, tapi kita sudah bisa makan kenyang. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Oke, langkah pertama kita siapkan 1 papan tempe. Ini saya beli 2.000 ya teman-teman. Potong kecil-kecil atau sesuaikan dengan selera. Oke, selanjutnya siapkan tahu. Saya beli tahu ini 2.000, kecil-kecil ya. Kemudian dipotong sesuai dengan selera juga ya. Selanjutnya siapkan bumbunya. Ini ada cabai merah, saya pakai 4 butir. Cabai rawit saya pakai 7 atau 8 butir, boleh disesuaikan dengan selera. Bawang merah saya pakai 6 butir, bawang putih 4 siung, 1 potong kencur. Daun jeruk saya pakai 1 lembar, dibuang tangkainya. Kemiri saya pakai 4 butir. Kemudian ketumbar dan garam masing-masing setengah sendok teh. Ini ada gula merah saya pakai setengah sendok teh. Ada kunyit saya pakai 1/4 sendok teh dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Langsung aja diulek hingga halus ya. Oke, selanjutnya kita siapkan lam toro atau melanding atau apa ya sebutannya, pete Cina atau gimana gitu. Ada kelapa parut,
saya pakai setengah butir. Saya pakai kelapa yang sedang ya, jadi nggak muda-muda banget, nggak tua-tua banget. Ini saya tambahkan kemangi 1 ikat kecil. Selanjutnya kita akan masukkan bumbu halusnya ya. Setelah itu aduk-aduk hingga merata. Oke, setelah merata seperti ini, kita boleh siapkan daun ya untuk membungkusnya. Teman-teman pasti sudah bisa menebakkan hari ini kita memasak apa? Bener banget, hari ini kita bikin botok tahu tempe lamtoro. Ini sederhana banget tapi rasanya enak dan bikin lahap ya, makanya. Oke, kita bungkus cukupnya aja, baru kemudian kita akan bungkus. Untuk bentuk bungkusannya bebas ya, boleh di model pepes yang panjang kayak gitu, boleh juga seperti ini, boleh disesuaikan dengan selera aja. Langsung disematkan dengan tusuk gigi seperti ini. Baru kemudian kita rapikan ya, bagian atasnya boleh digunting atau gimana gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi hingga selesai ya. Hasilnya lumayan banyak teman-teman. Oke, selanjutnya kita siapkan panci pengukus ya, lalu kita panaskan. Baru kemudian kita kukus botok tahu tempe lamtoronya hingga matang, kurang lebihnya sekitar 20 menit ya teman-teman. Oke, setelah matang, ini dia hasilnya. Aromanya wangi banget dan menggugah selera. Gak sabar deh pengen segera mencicipi olahan kita hari ini. Oke, kita akan buka bagian dalamnya ya, biar teman-teman tahu gimana tampilan dari olahan kita hari ini. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang bikin nambah-nambah terus. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ikan tongkol keranjang atau ikan pindang tongkol ya. Langsung diambil dagingnya, buang kepala, isi perut dan juga durinya ya. Oke, langsung aja disuir-suir kasar atau boleh dipotong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya.
Lanjut, ada belimbing wulu, saya pakai 6 buah, dipotong-potong serong aja ya. Setelah itu kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan bawang putihnya 5 siung. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 siung, 1 buah tomat. Cabai rawitnya saya pakai 5 buah, 1 potong jahe, 1 potong lengkuas yang muda. Cabai merah dibuang bijinya, saya pakai 7 buah ya. Lanjut masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur dan juga kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Chopper sampai halus. Lalu kita akan keluarkan bumbunya dan tumis dalam minyak panas. Di sini saya menggunakan wok pan platinum punyanya stand cookware ya. Oke, setelah bumbunya tanah, kita boleh masukkan ikan tongkolnya ya. Aduk sampai merata. Kemudian masukkan belimbing wuluhnya. Aduk sebentar sampai belimbingnya layu. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Selanjutnya siapkan daun pisang dan kita ambil tongkol suwirnya ya, masukkan ke dalam daun pisang lalu digulung dan disemat lidi di bagian sampingnya seperti kita membuat pepes gitu ya teman-teman. Lakukan terus sampai selesai. Kita bisa rapikan bagian ujungnya ya. Langsung aja panaskan pan. Di sini saya pakai smart pan punyanya stand cookware dan kita bisa bakar sampai dia itu matang dan tercium harum ya. Atau kalau teman-teman nggak mau repot, boleh menggunakan oven ya. Di sini saya akan panggang separuhnya di oven. Hasilnya lumayan banyak banget teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan oven Mito Hits ya. Langsung aja dipanggang. Suhunya saya pakai 200 derajat Celcius ya. Pakai api atas bawah, panggang selama 20 menit aja. Dia akan tercium aroma harumnya. Oke, ini yang dipanggang di smart pan udah mulai tercium harum. Kita boleh angkat dan sisihkan. Dan yang di oven juga sudah matang ya. Langsung aja kita sajikan.
Dan ini dia hasilnya setelah dibuka. Ini asli menggugah selera, seger, gurih, nikmat. Pokoknya bikin nasi nambah-nambah terus deh. Tongkol suwir bakar yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Ini cocoknya sama sayur asem ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama kita siapkan bawang putih 1 siung, bawang merah 4 butir. Lalu ada cabai, saya pakai kurang lebih 10-12. Boleh disesuaikan dengan selera ya, kalau suka pedas boleh tambah. Garam setengah sendok teh. Kemudian kita ulek hingga halus. Atau boleh agak kasar seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan gula merah kurang lebih 3 sendok makan ya. Langsung dihaluskan lagi. Terakhir kita tambahkan asam matang atau asam jawa. Langsung diulek lagi seperti ini. Oke, setelah itu kita tambahkan air panas ya. Ini ngambil dari termos. Airnya panas banget. Jadi nggak perlu dimasak lagi, nggak perlu direbus untuk bumbunya karena airnya udah panas ya. Jadi udah nggak langu lagi teman-teman. Langsung diratakan. Kalau suka kuah boleh tambahkan lagi. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok makan. Kalau suka kecap boleh tambahkan lagi porsinya ya. Kemudian diratakan lagi. Setelah itu kita siapkan tahu goreng ya. Boleh pakai tahu Sumedang, tahu pong, atau tahu apa aja deh. Ini beli tahu sebungkusnya 2.000 ya teman-teman di tempatku. Jadi saya beli 2 bungkus, ini 4.000. Sebanyak ini bisa untuk makan sendirian seharian. Atau sekali makan juga bisa sih. Oke, langsung aja dipencet seperti ini. Atau boleh dipotong-potong juga nggak apa-apa ya. Kalau saya sih senang digeprek kayak gini. Karena lebih menyatu dengan bumbunya ya. Jadi tahunya itu nyos banget, seger, enak, berpadu dengan bumbu, pas banget. Ini bisa dimakan bareng nasi, dicemil juga enak ya teman-teman. Oke, sudah siap menu hari ini. Tahu gejrot ala dapur lagi, enak banget. Dan yang pastinya murah meriah ya. Gak pakai ribet masak-masak, tapi kita sudah bisa makan kenyang. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Oke, langkah pertama kita siapkan 1 papan tempe. Ini saya beli 2.000 ya teman-teman. Potong kecil-kecil atau sesuaikan dengan selera. Oke, selanjutnya siapkan tahu. Saya beli tahu ini 2.000.
kecil-kecil ya, kemudian dipotong sesuai dengan selera juga ya. Selanjutnya siapkan bumbunya. Ini ada cabai merah, saya pakai 4 butir. Cabai rawit saya pakai 7 atau 8 butir, boleh disesuaikan dengan selera. Bawang merah saya pakai 6 butir, bawang putih 4 siung, 1 potong kencur. Daun jeruk saya pakai 1 lembar, dibuang tangkainya. Kemiri saya pakai 4 butir. Kemudian ketumbar dan garam masing-masing setengah sendok teh. Ini ada gula merah saya pakai setengah sendok teh. Ada kunyit saya pakai 1/4 sendok teh dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Langsung aja diulek hingga halus ya. Oke, selanjutnya kita siapkan lam toro atau melanding atau apa ya sebutannya, pete Cina atau gimana gitu. Ada kelapa parut, saya pakai setengah butir. Saya pakai kelapa yang sedang ya, jadi nggak muda-muda banget, nggak tua-tua banget. Ini saya tambahkan kemangi 1 ikat kecil. Selanjutnya kita akan masukkan bumbu halusnya ya. Setelah itu aduk-aduk hingga merata. Oke, setelah merata seperti ini, kita boleh siapkan daun ya untuk membungkusnya. Teman-teman pasti sudah bisa menebakkan hari ini kita memasak apa. Bener banget, hari ini kita bikin botok tahu tempe lam toro. Ini sederhana banget tapi rasanya enak dan bikin lahap ya, makanya. Oke, kita bungkus cukupnya aja, baru kemudian kita akan bungkus. Untuk bentuk bungkusannya bebas ya, boleh di model pepes yang panjang kayak gitu, boleh juga seperti ini, boleh disesuaikan dengan selera aja. Langsung disematkan dengan tusuk gigi seperti ini. Baru kemudian kita rapikan ya, bagian atasnya boleh digunting atau gimana gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi hingga selesai ya. Hasilnya lumayan banyak teman-teman. Oke, selanjutnya kita siapkan panci pengukus ya, lalu kita panaskan. Baru kemudian kita kukus botok tahu tempe lam toronya hingga matang, kurang lebihnya sekitar 20 menit ya teman-teman.
Oke, setelah matang, ini dia hasilnya. Aromanya wangi banget dan menggugah selera. Gak sabar deh pengen segera mencicipi olahan kita hari ini. Oke, kita akan buka bagian dalamnya ya, biar teman-teman tahu gimana tampilan dari olahan kita hari ini. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang bikin nambah-nambah terus. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ikan tongkol keranjang atau ikan pindang tongkol ya. Langsung diambil dagingnya, buang kepala, isi perut dan juga durinya ya. Oke, langsung aja disuir-suir kasar atau boleh dipotong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Lanjut, ada belimbing wulu, saya pakai 6 buah, dipotong-potong serong aja ya. Setelah itu kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mitoshiba yang CH100. Masukkan bawang putihnya 5 siung. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 siung, 1 buah tomat. Cabai rawitnya saya pakai 5 buah, 1 potong jahe, 1 potong lengkuas yang muda. Cabai merah dibuang bijinya, saya pakai 7 buah ya. Lanjut masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur dan juga kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Chopper sampai halus. Lalu kita akan keluarkan bumbunya dan tumis dalam minyak panas. Di sini saya menggunakan wok pan platinum punyanya stand cookware ya. Oke, setelah bumbunya tanah, kita boleh masukkan ikan tongkolnya ya. Aduk sampai merata. Kemudian masukkan belimbing wuluhnya. Aduk sebentar sampai belimbingnya layu. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Selanjutnya siapkan daun pisang dan kita ambil tongkol suwirnya ya, masukkan ke dalam daun pisang lalu digulung dan disemat lidi di bagian sampingnya seperti kita membuat pepes gitu ya teman-teman. Lakukan terus sampai selesai.
Kita bisa rapikan bagian ujungnya ya. Langsung aja panaskan pan. Di sini saya pakai smart pan punyanya stand cookware, dan kita bisa bakar sampai dia itu matang dan tercium harum ya. Atau kalau teman-teman nggak mau repot, boleh menggunakan oven ya. Di sini saya akan panggang separuhnya di oven. Hasilnya lumayan banyak banget teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan oven Mito Hits ya. Langsung aja dipanggang. Suhunya saya pakai 200 derajat Celcius ya. Pakai api atas bawah, panggang selama 20 menit aja. Dia akan tercium aroma harumnya. Oke, ini yang dipanggang di smart pan udah mulai tercium harum. Kita boleh angkat dan sisihkan. Dan yang di oven juga sudah matang ya. Langsung aja kita sajikan. Dan ini dia hasilnya setelah dibuka. Ini asli menggugah selera, seger, gurih, nikmat. Pokoknya bikin nasi nambah-nambah terus deh. Tongkol suwir bakar yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Ini cocoknya sama sayur asem ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama kita siapkan bawang putih 1 siung, bawang merah 4 butir. Lalu ada cabai, saya pakai kurang lebih 10-12. Boleh disesuaikan dengan selera ya, kalau suka pedas boleh tambah. Garam setengah sendok teh. Kemudian kita ulek hingga halus. Atau boleh agak kasar seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan gula merah kurang lebih 3 sendok makan ya. Langsung dihaluskan lagi. Terakhir kita tambahkan asam matang atau asam jawa. Langsung diulek lagi seperti ini. Oke, setelah itu kita tambahkan air panas ya. Ini ngambil dari termos. Airnya panas banget. Jadi nggak perlu dimasak lagi, nggak perlu direbus untuk bumbunya karena airnya udah panas ya. Jadi udah nggak langu lagi teman-teman. Langsung diratakan. Kalau suka kuah boleh tambahkan lagi. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok makan. Kalau suka kecap boleh tambahkan lagi porsinya ya. Kemudian diratakan lagi. Setelah itu kita siapkan tahu goreng ya. Boleh pakai tahu Sumedang, tahu pong, atau tahu apa aja deh. Ini beli tahu sebungkusnya 2.000 ya teman-teman di tempatku. Jadi saya beli 2 bungkus, ini 4.000. Sebanyak ini bisa untuk makan sendirian seharian. Atau sekali makan juga bisa sih. Oke, langsung aja dipencet seperti ini. Atau boleh dipotong-potong juga nggak apa-apa ya. Kalau saya sih seneng digeprek kayak gini. Karena lebih menyatu dengan bumbunya ya. Jadi tahunya itu nyos banget, seger,
enak, berpadu dengan bumbu, pas banget. Ini bisa dimakan bareng nasi, dicemil juga enak ya teman-teman. Oke, sudah siap menu hari ini. Tahu gejrot ala dapur lagi, enak banget. Dan yang pastinya murah meriah ya. Nggak pakai ribet masak-masak, tapi kita sudah bisa makan kenyang. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, sekalian jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Oke, langkah pertama kita siapkan 1 papan tempe. Ini saya beli 2000 ya teman-teman, potong kecil-kecil atau sesuaikan dengan selera. Oke, selanjutnya siapkan tahu. Saya beli tahu ini 2000, kecil-kecil ya, kemudian dipotong sesuai dengan selera juga ya. Selanjutnya siapkan bumbunya. Ini ada cabai merah, saya pakai 4 butir. Cabai rawit saya pakai 7 atau 8 butir, boleh disesuaikan dengan selera. Bawang merah saya pakai 6 butir, bawang putih 4 siung, 1 potong kencur. Daun jeruk saya pakai 1 lembar, dibuang tangkainya. Kemiri saya pakai 4 butir. Kemudian ketumbar dan garam masing-masing setengah sendok teh. Ini ada gula merah saya pakai setengah sendok teh. Ada kunyit saya pakai 1/4 sendok teh dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Langsung aja diulek hingga halus ya. Oke, selanjutnya kita siapkan lam toro atau melanding atau apa ya sebutannya, pete Cina atau gimana gitu. Ada kelapa parut, saya pakai setengah butir. Saya pakai kelapa yang sedang ya, jadi nggak muda-muda banget, nggak tua-tua banget. Ini saya tambahkan kemangi 1 ikat kecil. Selanjutnya kita akan masukkan bumbu halusnya ya. Setelah itu aduk-aduk hingga merata. Oke, setelah merata seperti ini, kita boleh siapkan daun ya untuk membungkusnya. Teman-teman pasti sudah bisa menebakkan hari ini kita memasak apa. Bener banget, hari ini kita bikin botok tahu tempe lam toro. Ini sederhana banget tapi rasanya enak dan bikin lahap ya, makanya. Oke, kita bungkus cukupnya aja, baru kemudian kita akan bungkus. Untuk bentuk bungkusannya bebas ya, boleh di model pepes yang panjang kayak gitu, boleh juga seperti ini, boleh disesuaikan dengan selera aja. Langsung disematkan dengan tusuk gigi seperti ini. Baru kemudian kita rapikan ya, bagian atasnya boleh digunting atau gimana gitu ya.
Oke, kita akan lanjutkan lagi hingga selesai ya. Hasilnya lumayan banyak teman-teman. Oke, selanjutnya kita siapkan panci pengukus ya. Lalu kita panaskan. Baru kemudian kita kukus botok tahu tempe lamtoronya hingga matang. Kurang lebihnya sekitar 20 menit ya teman-teman. Oke, setelah matang, ini dia hasilnya. Aromanya wangi banget dan menggugah selera. Gak sabar deh pengen segera mencicipi olahan kita hari ini. Oke, kita akan buka bagian dalamnya ya, biar teman-teman tahu gimana tampilan dari olahan kita hari ini. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang bikin nambah-nambah terus. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ikan tongkol keranjang atau ikan pindang tongkol ya. Langsung diambil dagingnya, buang kepala, isi perut dan juga durinya ya. Oke, langsung aja disuir-suir kasar atau boleh dipotong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Lanjut, ada belimbing wulu, saya pakai 6 buah, dipotong-potong serong aja ya. Setelah itu kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan bawang putihnya 5 siung. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 siung, 1 buah tomat. Cabai rawitnya saya pakai 5 buah, 1 potong jahe, 1 potong lengkuas yang muda. Cabai merah dibuang bijinya, saya pakai 7 buah ya. Lanjut masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur dan juga kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Chopper sampai halus. Lalu kita akan keluarkan bumbunya dan tumis dalam minyak panas. Di sini saya menggunakan wok pan platinum punyanya stand cookware ya. Oke, setelah bumbunya tanah, kita boleh masukkan ikan tongkolnya ya. Aduk sampai merata. Kemudian masukkan belimbing wuluhnya. Aduk sebentar sampai belimbingnya layu.
Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Selanjutnya siapkan daun pisang dan kita ambil tongkol suwirnya ya, masukkan ke dalam daun pisang lalu digulung dan disemat lidi di bagian sampingnya seperti kita membuat pepes gitu ya teman-teman. Lakukan terus sampai selesai. Kita bisa rapikan bagian ujungnya ya. Langsung aja panaskan pan. Di sini saya pakai Smartpan punyanya Stand Cookware dan kita bisa bakar sampai dia itu matang dan tercium harum ya. Atau kalau teman-teman nggak mau repot, boleh menggunakan oven ya. Di sini saya akan panggang separuhnya di oven. Hasilnya lumayan banyak banget teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan oven Mito Hits ya. Langsung aja dipanggang. Suhunya saya pakai 200 derajat Celcius ya. Pakai api atas bawah, panggang selama 20 menit aja. Dia akan tercium aroma harumnya. Oke, ini yang dipanggang di Smartpan udah mulai tercium harum. Kita boleh angkat dan sisihkan. Dan yang di oven juga sudah matang ya. Langsung aja kita sajikan. Dan ini dia hasilnya setelah dibuka. Ini asli menggugah selera, seger, gurih, nikmat. Pokoknya bikin nasi nambah-nambah terus deh. Tongkol suwir bakar yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Ini cocoknya sama sayur asem ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama kita siapkan bawang putih 1 siung, bawang merah 4 butir. Lalu ada cabai, saya pakai kurang lebih 10-12. Boleh disesuaikan dengan selera ya, kalau suka pedas boleh tambah. Garam setengah sendok teh. Kemudian kita ulek hingga halus. Atau boleh agak kasar seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan gula merah kurang lebih 3 sendok makan ya. Langsung dihaluskan lagi. Terakhir kita tambahkan asam matang atau asam jawa. Langsung diulek lagi seperti ini. Oke, setelah itu kita tambahkan air panas ya. Ini ngambil dari termos. Airnya panas banget. Jadi nggak perlu dimasak lagi, nggak perlu direbus untuk
bumbunya karena airnya udah panas ya, jadi udah nggak langu lagi teman-teman. Langsung diratakan. Kalau suka kuah boleh tambahkan lagi. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok makan. Kalau suka kecap boleh tambahkan lagi porsinya ya. Kemudian diratakan lagi. Setelah itu kita siapkan tahu goreng ya. Boleh pakai tahu Sumedang, tahu pong, atau tahu apa aja deh. Ini beli tahu sebungkusnya 2.000 ya teman-teman di tempatku. Jadi saya beli 2 bungkus, ini 4.000. Sebanyak ini bisa untuk makan sendirian seharian, atau sekali makan juga bisa sih. Oke, langsung aja dipencet seperti ini, atau boleh dipotong-potong juga nggak apa-apa ya. Kalau saya sih seneng digeprek kayak gini karena lebih menyatu dengan bumbunya ya. Jadi tahunya itu nyos banget, seger, enak, berpadu dengan bumbu, pas banget. Ini bisa dimakan bareng nasi, dicemil juga enak ya teman-teman. Oke, sudah siap menu hari ini. Tahu gejrot ala dapur lagi, enak banget, dan yang pastinya murah meriah ya. Gak pakai ribet masak-masak, tapi kita sudah bisa makan kenyang. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Oke, langkah pertama kita siapkan 1 papan tempe. Ini saya beli 2.000 ya teman-teman. Potong kecil-kecil atau sesuaikan dengan selera. Oke, selanjutnya siapkan tahu. Saya beli tahu ini 2.000, kecil-kecil ya. Kemudian dipotong sesuai dengan selera juga ya. Selanjutnya siapkan bumbunya. Ini ada cabai merah, saya pakai 4 butir. Cabai rawit saya pakai 7 atau 8 butir, boleh disesuaikan dengan selera. Bawang merah saya pakai 6 butir, bawang putih 4 siung, 1 potong kencur. Daun jeruk saya pakai 1 lembar, dibuang tangkainya. Kemiri saya pakai 4 butir. Kemudian ketumbar dan garam masing-masing setengah sendok teh. Ini ada gula merah saya pakai setengah sendok teh. Ada kunyit saya pakai 1/4 sendok teh, dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Langsung aja diulek hingga halus ya. Oke, selanjutnya kita siapkan lam toro atau melanding atau apa ya sebutannya, pete Cina atau gimana gitu. Ada kelapa parut, saya pakai setengah butir. Saya pakai kelapa yang sedang ya, jadi nggak muda-muda banget, nggak tua-tua banget. Ini saya tambahkan kemangi 1 ikat kecil. Selanjutnya kita akan masukkan bumbu halusnya ya.
Setelah itu aduk-aduk hingga merata. Oke, setelah merata seperti ini, kita boleh siapkan daun ya untuk membungkusnya. Teman-teman pasti sudah bisa menebakkan hari ini kita memasak apa? Bener banget, hari ini kita bikin botok tahu tempe lamtoro. Ini sederhana banget, tapi rasanya enak dan bikin lahap ya, makanya. Oke, kita bungkus cukupnya aja, baru kemudian kita akan bungkus. Untuk bentuk bungkusannya bebas ya, boleh di model pepes yang panjang kayak gitu, boleh juga seperti ini, boleh disesuaikan dengan selera aja. Langsung disematkan dengan tusuk gigi seperti ini. Baru kemudian kita rapikan ya, bagian atasnya boleh digunting atau gimana gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi hingga selesai ya. Hasilnya lumayan banyak teman-teman. Oke, selanjutnya kita siapkan panci pengukus ya, lalu kita panaskan. Baru kemudian kita kukus botok tahu tempe lamtoronya hingga matang, kurang lebihnya sekitar 20 menit ya teman-teman. Oke, setelah matang, ini dia hasilnya. Aromanya wangi banget dan menggugah selera. Gak sabar deh pengen segera mencicipi olahan kita hari ini. Oke, kita akan buka bagian dalamnya ya, biar teman-teman tahu gimana tampilan dari olahan kita hari ini. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang bikin nambah-nambah terus. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ikan tongkol keranjang atau ikan pindang tongkol ya. Langsung diambil dagingnya, buang kepala, isi perut dan juga durinya ya. Oke, langsung aja disuir-suir kasar atau boleh dipotong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Lanjut, ada belimbing wulu, saya pakai 6 buah, dipotong-potong serong aja ya. Setelah itu kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan bawang putihnya 5 siung. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 siung, 1 buah tomat,
Cabai rawitnya saya pakai 5 buah, 1 potong jahe, 1 potong lengkuas yang muda. Cabai merah dibuang bijinya, saya pakai 7 buah ya. Lanjut masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur dan juga kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Chopper sampai halus. Lalu kita akan keluarkan bumbunya dan tumis dalam minyak panas. Di sini saya menggunakan wok pan platinum punyanya stand cookware ya. Oke, setelah bumbunya tanah, kita boleh masukkan ikan tongkolnya ya. Aduk sampai merata. Kemudian masukkan belimbing bulunya. Aduk sebentar sampai belimbingnya layu. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Selanjutnya siapkan daun pisang dan kita ambil tongkol suwirnya ya, masukkan ke dalam daun pisang lalu digulung dan disemat lidi di bagian sampingnya seperti kita membuat pepes gitu ya teman-teman. Lakukan terus sampai selesai. Kita bisa rapikan bagian ujungnya ya. Langsung aja panaskan pan. Di sini saya pakai smart pan punyanya stand cookware dan kita bisa bakar sampai dia itu matang dan tercium harum ya. Atau kalau teman-teman nggak mau repot, boleh menggunakan oven ya. Di sini saya akan panggang separuhnya di oven. Hasilnya lumayan banyak banget teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan oven Mito Hits ya. Langsung aja dipanggang. Suhunya saya pakai 200 derajat Celcius ya. Pakai api atas bawah, panggang selama 20 menit aja. Dia akan tercium aroma harumnya. Oke, ini yang dipanggang di smart pan udah mulai tercium harum. Kita boleh angkat dan sisihkan. Dan yang di oven juga sudah matang ya. Langsung aja kita sajikan. Dan ini dia hasilnya setelah dibuka. Ini asli menggugah selera, seger, gurih, nikmat. Pokoknya bikin nasi nambah-nambah terus deh. Tongkol suwir bakar yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Ini cocoknya sama sayur asem ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Oke, langkah pertama kita siapkan bawang putih 1 siung, bawang merah 4 butir. Lalu ada cabai, saya pakai kurang lebih 10-12. Boleh disesuaikan dengan selera ya, kalau suka pedas boleh tambah. Garam setengah sendok teh. Kemudian kita ulek hingga halus. Atau boleh agak kasar seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan gula merah kurang lebih 3 sendok makan ya. Langsung dihaluskan lagi. Terakhir kita tambahkan asam matang atau asam jawa. Langsung diulek lagi seperti ini. Oke, setelah itu kita tambahkan air panas ya. Ini ngambil dari termos. Airnya panas banget. Jadi nggak perlu dimasak lagi, nggak perlu direbus untuk bumbunya karena airnya udah panas ya. Jadi udah nggak langu lagi teman-teman. Langsung diratakan. Kalau suka kuah boleh tambahkan lagi. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok makan. Kalau suka kecap boleh tambahkan lagi porsinya ya. Kemudian diratakan lagi. Setelah itu kita siapkan tahu goreng ya. Boleh pakai tahu Sumedang, tahu pong, atau tahu apa aja deh. Ini beli tahu sebungkusnya 2.000 ya teman-teman di tempatku. Jadi saya beli 2 bungkus, ini 4.000. Sebanyak ini bisa untuk makan sendirian seharian. Atau sekali makan juga bisa sih. Oke, langsung aja dipencet seperti ini. Atau boleh dipotong-potong juga nggak apa-apa ya. Kalau saya sih senang digeprek kayak gini. Karena lebih menyatu dengan bumbunya ya. Jadi tahunya itu nyos banget, seger, enak, berpadu dengan bumbu, pas banget. Ini bisa dimakan bareng nasi, dicemil juga enak ya teman-teman. Oke, sudah siap menu hari ini. Tahu gejrot ala dapur lagi, enak banget. Dan yang pastinya murah meriah ya. Gak pakai ribet masak-masak, tapi kita sudah bisa makan kenyang. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Oke, langkah pertama kita siapkan 1 papan tempe. Ini saya beli 2.000 ya teman-teman. Potong kecil-kecil atau sesuaikan dengan selera. Oke, selanjutnya siapkan tahu. Saya beli tahu ini 2.000, kecil-kecil ya. Kemudian dipotong sesuai dengan selera juga ya. Selanjutnya siapkan bumbunya. Ini ada cabai merah, saya pakai 4 butir. Cabai rawit saya pakai 7 atau 8 butir, boleh disesuaikan dengan selera.
Bawang merah saya pakai 6 butir, bawang putih 4 siung, 1 potong kencur. Daun jeruk saya pakai 1 lembar, dibuang tangkainya. Kemiri saya pakai 4 butir. Kemudian ketumbar dan garam masing-masing setengah sendok teh. Ini ada gula merah saya pakai setengah sendok teh. Ada kunyit saya pakai 1/4 sendok teh dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Langsung aja diulek hingga halus ya. Oke, selanjutnya kita siapkan lam toro atau melanding atau apa ya sebutannya, pete Cina atau gimana gitu. Ada kelapa parut, saya pakai setengah butir. Saya pakai kelapa yang sedang ya, jadi nggak muda-muda banget, nggak tua-tua banget. Ini saya tambahkan kemangi 1 ikat kecil. Selanjutnya kita akan masukkan bumbu halusnya ya. Setelah itu aduk-aduk hingga merata. Oke, setelah merata seperti ini, kita boleh siapkan daun ya untuk membungkikin botok tahu tempe lam toro. Ini sederhana banget tapi rasanya enak dan bikin lahap ya, makanya. Oke, kita bungkus cukupnya aja, baru kemudian kita akan bungkus. Untuk bentuk bungkusannya bebas ya, boleh di model pepes yang panjang kayak gitu, boleh juga seperti ini, boleh disesuaikan dengan selera aja. Langsung disematkan dengan tusuk gigi seperti ini. Baru kemudian kita rapikan ya, bagian atasnya boleh digunting atau gimana gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi hingga selesai ya. Hasilnya lumayan banyak teman-teman. Oke, selanjutnya kita siapkan panci pengukus ya, lalu kita panaskan. Baru kemudian kita kukus botok tahu tempe lam toronya hingga matang, kurang lebihnya sekitar 20 menit ya teman-teman. Oke, setelah matang, ini dia hasilnya. Aromanya wangi banget dan menggugah selera. Gak sabar deh pengen segera mencicipi olahan kita hari ini. Oke, kita akan buka bagian dalamnya ya, biar teman-teman tahu gimana tampilan dari olahan kita hari ini. Halo
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang bikin nambah-nambah terus. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ikan tongkol keranjang atau ikan pindang tongkol ya. Langsung diambil dagingnya, buang kepala, isi perut dan juga durinya ya. Oke, langsung aja disuir-suir kasar atau boleh dipotong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Lanjut, ada belimbing wulu, saya pakai 6 buah, dipotong-potong serong aja ya. Setelah itu kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mi Toshiba yang CH100. Masukkan bawang putihnya 5 siung. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 siung, 1 buah tomat. Cabai rawitnya saya pakai 5 buah, 1 potong jahe, 1 potong lengkuas yang muda. Cabai merah dibuang bijinya, saya pakai 7 buah ya. Lanjut masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur dan juga kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Chopper sampai halus. Lalu kita akan keluarkan bumbunya dan tumis dalam minyak panas. Di sini saya menggunakan wok pan platinum punyanya Stand Cookware ya. Oke, setelah bumbunya tanah, kita boleh masukkan ikan tongkolnya ya. Aduk sampai merata. Kemudian masukkan belimbing wuluhnya. Aduk sebentar sampai belimbingnya layu. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Selanjutnya siapkan daun pisang dan kita ambil tongkol suwirnya ya, masukkan ke dalam daun pisang lalu digulung dan disemat lidi di bagian sampingnya seperti kita membuat pepes gitu ya teman-teman. Lakukan terus sampai selesai. Kita bisa rapikan bagian ujungnya ya. Langsung aja panaskan pan. Di sini saya pakai Smart Pan punyanya Stand Cookware dan kita bisa bakar sampai dia itu matang dan tercium harum ya. Atau kalau teman-teman nggak mau repot, boleh menggunakan oven ya. Di sini saya akan panggang separuhnya di oven. Hasilnya lumayan banyak banget teman-teman.
Nah, di sini saya menggunakan oven Mito Hits ya. Langsung aja dipanggang. Suhunya saya pakai 200 derajat Celcius ya. Pakai api atas bawah, panggang selama 20 menit aja. Dia akan tercium aroma harumnya. Oke, ini yang dipanggang di Smart Pan udah mulai tercium harum. Kita boleh angkat dan sisihkan. Dan yang di oven juga sudah matang ya. Langsung aja kita sajikan. Dan ini dia hasilnya setelah dibuka. Ini asli menggugah selera, seger, gurih, nikmat. Pokoknya bikin nasi nambah-nambah terus deh. Tongkol suwir bakar yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Ini cocoknya sama sayur asem ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama kita siapkan bawang putih 1 siung, bawang merah 4 butir. Lalu ada cabai, saya pakai kurang lebih 10-12. Boleh disesuaikan dengan selera ya, kalau suka pedas boleh tambah. Garam setengah sendok teh. Kemudian kita ulek hingga halus. Atau boleh agak kasar seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan gula merah kurang lebih 3 sendok makan ya. Langsung dihaluskan lagi. Terakhir kita tambahkan asam matang atau asam jawa. Langsung diulek lagi seperti ini. Oke, setelah itu kita tambahkan air panas ya. Ini ngambil dari termos. Airnya panas banget. Jadi nggak perlu dimasak lagi, nggak perlu direbus untuk bumbunya karena airnya udah panas ya. Jadi udah nggak langu lagi teman-teman. Langsung diratakan. Kalau suka kuah boleh tambahkan lagi. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok makan. Kalau suka kecap boleh tambahkan lagi porsinya ya. Kemudian diratakan lagi. Setelah itu kita siapkan tahu goreng ya. Boleh pakai tahu Sumedang, tahu pong, atau tahu apa aja deh. Ini beli tahu sebungkusnya 2.000 ya teman-teman di tempatku. Jadi saya beli 2 bungkus, ini 4.000. Sebanyak ini bisa untuk makan sendirian seharian. Atau sekali makan juga bisa sih. Oke, langsung aja dipencet seperti ini. Atau boleh dipotong-potong juga nggak apa-apa ya. Kalau saya sih senang digeprek kayak gini. Karena lebih menyatu dengan bumbunya ya. Jadi tahunya itu nyos banget, seger, enak, berpadu dengan bumbu, pas banget. Ini bisa dimakan bareng nasi, dicemil juga enak ya teman-teman. Oke, sudah siap menu hari ini. Tahu gejrot ala dapur lagi, enak banget. Dan yang pastinya murah meriah ya. Gak pakai ribet masak-masak, tapi kita sudah bisa makan kenyang.
Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Oke, langkah pertama kita siapkan 1 papan tempe. Ini saya beli 2000 ya teman-teman, potong kecil-kecil atau sesuaikan dengan selera. Oke, selanjutnya siapkan tahu. Saya beli tahu ini 2000, kecil-kecil ya, kemudian dipotong sesuai dengan selera juga ya. Selanjutnya siapkan bumbunya. Ini ada cabai merah, saya pakai 4 butir. Cabai rawit saya pakai 7 atau 8 butir, boleh disesuaikan dengan selera. Bawang merah saya pakai 6 butir, bawang putih 4 siung, 1 potong kencur. Daun jeruk saya pakai 1 lembar, dibuang tangkainya. Kemiri saya pakai 4 butir. Kemudian ketumbar dan garam masing-masing setengah sendok teh. Ini ada gula merah saya pakai setengah sendok teh. Ada kunyit saya pakai 1/4 sendok teh dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Langsung aja diulek hingga halus ya. Oke, selanjutnya kita siapkan lamtoro atau melanding atau apa ya sebutannya, pete Cina atau gimana gitu. Ada kelapa parut, saya pakai setengah butir. Saya pakai kelapa yang sedang ya, jadi nggak muda-muda banget, nggak tua-tua banget. Ini saya tambahkan kemangi 1 ikat kecil. Selanjutnya kita akan masukkan bumbu halusnya ya. Setelah itu aduk-aduk hingga merata. Oke, setelah merata seperti ini, kita boleh siapkan daun ya untuk membungkusnya. Teman-teman pasti sudah bisa menebakkan hari ini kita memasak apa. Bener banget, hari ini kita bikin botok tahu tempe lamtoro. Ini sederhana banget tapi rasanya enak dan bikin lahap ya, makanya. Oke, kita bungkus cukupnya aja, baru kemudian kita akan bungkus. Untuk bentuk bungkusannya bebas ya, boleh di model pepes yang panjang kayak gitu, boleh juga seperti ini, boleh disesuaikan dengan selera aja. Langsung disematkan dengan tusuk gigi seperti ini. Baru kemudian kita rapikan ya, bagian atasnya boleh digunting atau gimana gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi hingga selesai ya. Hasilnya lumayan banyak teman-teman.
Oke, selanjutnya kita siapkan panci pengukus ya, lalu kita panaskan. Baru kemudian kita kukus botok tahu tempe lamtoronya hingga matang, kurang lebihnya sekitar 20 menit ya teman-teman. Oke, setelah matang, ini dia hasilnya. Aromanya wangi banget dan menggugah selera. Gak sabar deh pengen segera mencicipi olahan kita hari ini. Oke, kita akan buka bagian dalamnya ya, biar teman-teman tahu gimana tampilan dari olahan kita hari ini. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang bikin nambah-nambah terus. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ikan tongkol keranjang atau ikan pindang tongkol ya. Langsung diambil dagingnya, buang kepala, isi perut dan juga durinya ya. Oke, langsung aja disuir-suir kasar atau boleh dipotong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Lanjut, ada belimbing wulu, saya pakai 6 buah, dipotong-potong serong aja ya. Setelah itu kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan bawang putihnya 5 siung. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 siung, 1 buah tomat. Cabai rawitnya saya pakai 5 buah, 1 potong jahe, 1 potong lengkuas yang muda. Cabai merah dibuang bijinya, saya pakai 7 buah ya. Lanjut masukkan garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamur dan juga kunyit bubuknya 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Chopper sampai halus. Lalu kita akan keluarkan bumbunya dan tumis dalam minyak panas. Di sini saya menggunakan wok pan platinum punyanya stand cookware ya. Oke, setelah bumbunya tanah, kita boleh masukkan ikan tongkolnya ya. Aduk sampai merata. Kemudian masukkan belimbing wuluhnya. Aduk sebentar sampai belimbingnya layu. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Selanjutnya siapkan daun pisang dan kita ambil tongkol suwirnya ya, masukkan ke dalam daun pisang lalu digulung dan disemat lidi di bagian sampingnya seperti kita membuat pepes gitu ya teman-teman.
Lakukan terus sampai selesai. Kita bisa rapikan bagian ujungnya ya. Langsung aja panaskan pan. Di sini saya pakai smart pan punyanya stand cookware, dan kita bisa bakar sampai dia itu matang dan tercium harum ya. Atau kalau teman-teman nggak mau repot, boleh menggunakan oven ya. Di sini saya akan panggang separuhnya di oven. Hasilnya lumayan banyak banget teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan oven Mito Hits ya. Langsung aja dipanggang. Suhunya saya pakai 200 derajat Celcius ya. Pakai api atas bawah, panggang selama 20 menit aja. Dia akan tercium aroma harumnya. Oke, ini yang dipanggang di smart pan udah mulai tercium harum. Kita boleh angkat dan sisihkan. Dan yang di oven juga sudah matang ya. Langsung aja kita sajikan. Dan ini dia hasilnya setelah dibuka. Ini asli menggugah selera, seger, gurih, nikmat. Pokoknya bikin nasi nambah-nambah terus deh. Tongkol suwir bakar yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Ini cocoknya sama sayur asem ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama kita siapkan bawang putih 1 siung, bawang merah 4 butir. Lalu ada cabai, saya pakai kurang lebih 10-12. Boleh disesuaikan dengan selera ya, kalau suka pedas boleh tambah. Garam setengah sendok teh. Kemudian kita ulek hingga halus. Atau boleh agak kasar seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan gula merah kurang lebih 3 sendok makan ya. Langsung dihaluskan lagi. Terakhir kita tambahkan asam matang atau asam jawa. Langsung diulek lagi seperti ini. Oke, setelah itu kita tambahkan air panas ya. Ini ngambil dari termos. Airnya panas banget. Jadi nggak perlu dimasak lagi, nggak perlu direbus untuk bumbunya karena airnya udah panas ya. Jadi udah nggak langu lagi teman-teman. Langsung diratakan. Kalau suka kuah boleh tambahkan lagi. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok makan. Kalau suka kecap boleh tambahkan lagi porsinya ya. Kemudian diratakan lagi. Setelah itu kita siapkan tahu goreng ya. Boleh pakai tahu Sumedang, tahu pong, atau tahu apa aja deh. Ini beli tahu sebungkusnya 2.000 ya teman-teman di tempatku. Jadi saya beli 2 bungkus, ini 4.000. Sebanyak ini bisa untuk makan sendirian seharian.
atau sekali makan juga bisa sih. Oke, langsung aja dipencet seperti ini, atau boleh dipotong-potong juga nggak apa-apa ya. Kalau saya sih seneng digeprek kayak gini karena lebih menyatu dengan bumbunya ya. Jadi tahunya itu nyos banget, seger, enak, berpadu dengan bumbu, pas banget. Ini bisa dimakan bareng nasi, dicemil juga enak ya teman-teman. Oke, sudah siap menu hari ini. Tahu gejrot ala dapur lagi, enak banget. Dan yang pastinya murah meriah ya. Nggak pakai ribet masak-masak, tapi kita sudah bisa makan kenyang. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari dapur lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog dapur lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Oke, langkah pertama kita siapkan 1 papan tempe. Ini saya beli 2000 ya teman-teman, potong kecil-kecil atau sesuaikan dengan selera. Oke, selanjutnya siapkan tahu. Saya beli tahu ini 2000, kecil-kecil ya, kemudian dipotong sesuai dengan selera juga ya. Selanjutnya siapkan bumbunya. Ini ada cabai merah, saya pakai 4 butir. Cabai rawit saya pakai 7 atau 8 butir, boleh disesuaikan dengan selera. Bawang merah saya pakai 6 butir, bawang putih 4 siung, 1 potong kencur. Daun jeruk saya pakai 1 lembar, dibuang tangkainya. Kemiri saya pakai 4 butir. Kemudian ketumbar dan garam masing-masing setengah sendok teh. Ini ada gula merah saya pakai setengah sendok teh. Ada kunyit saya pakai 1/4 sendok teh dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Langsung aja diulek hingga halus ya. Oke, selanjutnya kita siapkan lam toro atau melanding atau apa ya sebutannya, pete Cina atau gimana gitu. Ada kelapa parut, saya pakai setengah butir. Saya pakai kelapa yang sedang ya, jadi nggak muda-muda banget, nggak tua-tua banget. Ini saya tambahkan kemangi 1 ikat kecil. Selanjutnya kita akan masukkan bumbu halusnya ya. Setelah itu aduk-aduk hingga merata. Oke, setelah merata seperti ini, kita boleh siapkan daun ya untuk membungkusnya. Teman-teman pasti sudah bisa menebakkan hari ini kita memasak apa. Bener banget, hari ini kita bikin botok tahu tempe lam toro. Ini sederhana banget tapi rasanya enak dan bikin lahap ya, makanya. Oke, kita bungkus cukupnya aja, baru kemudian kita akan bungkus
Untuk bentuk bungkusannya bebas ya, boleh di model pepes yang panjang kayak gitu, boleh juga seperti ini, boleh disesuaikan dengan selera aja. Langsung disematkan dengan tusuk gigi seperti ini. Baru kemudian kita rapikan ya, bagian atasnya boleh digunting atau gimana gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi hingga selesai ya. Hasilnya lumayan banyak teman-teman. Oke, selanjutnya kita siapkan panci pengukus ya, lalu kita panaskan. Baru kemudian kita kukus botok tahu tempe lamtoronya hingga matang, kurang lebihnya sekitar 20 menit ya teman-teman. Oke, setelah matang, ini dia hasilnya. Aromanya wangi banget dan menggugah selera. Gak sabar deh pengen segera mencicipi olahan kita hari ini. Oke, kita akan buka bagian dalamnya ya, biar teman-teman tahu gimana tampilan dari olahan kita hari ini. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang bikin nambah-nambah terus. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ikan tongkol keranjang atau ikan pindang tongkol ya. Langsung diambil dagingnya, buang kepala, isi perut dan juga durinya ya. Oke, langsung aja disuir-suir kasar atau boleh dipotong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Lanjut, ada belimbing wulu, saya pakai 6 buah, dipotong-potong serong aja ya. Setelah itu kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mitoshiba yang CH100. Masukkan bawang putihnya 5 siung. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 siung, 1 buah tomat. Cabai rawitnya saya pakai 5 buah, 1 potong jahe, 1 potong lengkuas yang muda. Cabai merah dibuang bijinya, saya pakai 7 buah ya. Lanjut masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur dan juga kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Chopper sampai halus. Lalu kita akan keluarkan bumbunya dan tumis dalam minyak panas. Di sini saya menggunakan wok pan platinum punyanya stand cookware ya. Oke, setelah bumbunya tanah, kita boleh masukkan
ikan tongkolnya ya. Aduk sampai merata. Kemudian masukkan belimbing wuluhnya. Aduk sebentar sampai belimbingnya layu. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Selanjutnya siapkan daun pisang dan kita ambil tongkol suwirnya ya, masukkan ke dalam daun pisang, lalu digulung dan disemat lidi di bagian sampingnya seperti kita membuat pepes gitu ya teman-teman. Lakukan terus sampai selesai. Kita bisa rapikan bagian ujungnya ya. Langsung aja panaskan pan. Di sini saya pakai Smartpan punyanya Stand Cookware dan kita bisa bakar sampai dia itu matang dan tercium harum ya. Atau kalau teman-teman nggak mau repot, boleh menggunakan oven ya. Di sini saya akan panggang separuhnya di oven. Hasilnya lumayan banyak banget teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan oven Mito Hits ya. Langsung aja dipanggang. Suhunya saya pakai 200 derajat Celcius ya. Pakai api atas bawah, panggang selama 20 menit aja. Dia akan tercium aroma harumnya. Oke, ini yang dipanggang di Smartpan udah mulai tercium harum. Kita boleh angkat dan sisihkan. Dan yang di oven juga sudah matang ya. Langsung aja kita sajikan. Dan ini dia hasilnya setelah dibuka. Ini asli menggugah selera, seger, gurih, nikmat. Pokoknya bikin nasi nambah-nambah terus deh. Tongkol suwir bakar yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Ini cocoknya sama sayur asem ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama kita siapkan bawang putih 1 siung, bawang merah 4 butir. Lalu ada cabai, saya pakai kurang lebih 10-12. Boleh disesuaikan dengan selera ya, kalau suka pedas boleh tambah. Garam setengah sendok teh. Kemudian kita ulek hingga halus. Atau boleh agak kasar seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan gula merah kurang lebih 3 sendok makan ya. Langsung dihaluskan lagi.
kita tambahkan asam matang atau asam jawa. Langsung diulek lagi seperti ini. Oke, setelah itu kita tambahkan air panas ya. Ini ngambil dari termos. Airnya panas banget. Jadi nggak perlu dimasak lagi, nggak perlu direbus untuk bumbunya karena airnya udah panas ya. Jadi udah nggak langu lagi teman-teman. Langsung diratakan. Kalau suka kuah boleh tambahkan lagi. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis, kurang lebih 2 sendok makan. Kalau suka kecap boleh tambahkan lagi porsinya ya. Kemudian diratakan lagi. Setelah itu kita siapkan tahu goreng ya. Boleh pakai tahu Sumedang, tahu pong, atau tahu apa aja deh. Ini beli tahu sebungkusnya 2.000 ya teman-teman di tempatku. Jadi saya beli 2 bungkus, ini 4.000. Sebanyak ini bisa untuk makan sendirian seharian. Atau sekali makan juga bisa sih. Oke, langsung aja dipencet seperti ini. Atau boleh dipotong-potong juga nggak apa-apa ya. Kalau saya sih seneng digeprek kayak gini. Karena lebih menyatu dengan bumbunya ya. Jadi tahunya itu nyos banget, seger, enak, berpadu dengan bumbu, pas banget. Ini bisa dimakan bareng nasi, dicemil juga enak ya teman-teman. Oke, sudah siap menu hari ini. Tahu gejrot ala dapur lagi, enak banget. Dan yang pastinya murah meriah ya. Gak pakai ribet masak-masak, tapi kita sudah bisa makan kenyang. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Oke, langkah pertama kita siapkan 1 papan tempe. Ini saya beli 2.000 ya teman-teman. Potong kecil-kecil atau sesuaikan dengan selera. Oke, selanjutnya siapkan tahu. Saya beli tahu ini 2.000, kecil-kecil ya. Kemudian dipotong sesuai dengan selera juga ya. Selanjutnya siapkan bumbunya. Ini ada cabai merah, saya pakai 4 butir. Cabai rawit saya pakai 7 atau 8 butir, boleh disesuaikan dengan selera. Bawang merah saya pakai 6 butir, bawang putih 4 siung, 1 potong kencur. Daun jeruk saya pakai 1 lembar, dibuang tangkainya. Kemiri saya pakai 4 butir. Kemudian ketumbar dan garam masing-masing setengah sendok teh. Ini ada gula merah saya pakai setengah sendok teh. Ada kunyit saya pakai 1/4 sendok teh dan kaldu jamur 1/4 sendok teh. Langsung aja diulek hingga halus ya. Oke, selanjutnya kita siapkan lam toro atau melanding atau apa ya sebutannya, pete Cina atau gimana gitu. Ada kelapa parut,
saya pakai setengah butir. Saya pakai kelapa yang sedang ya, jadi nggak muda-muda banget, nggak tua-tua banget. Ini saya tambahkan kemangi 1 ikat kecil. Selanjutnya kita akan masukkan bumbu halusnya ya. Setelah itu aduk-aduk hingga merata. Oke, setelah merata seperti ini, kita boleh siapkan daun ya untuk membungkusnya. Teman-teman pasti sudah bisa menebakkan hari ini kita memasak apa? Bener banget, hari ini kita bikin botok tahu tempe lamtoro. Ini sederhana banget tapi rasanya enak dan bikin lahap ya, makanya. Oke, kita bungkus cukupnya aja, baru kemudian kita akan bungkus. Untuk bentuk bungkusannya bebas ya, boleh di model pepes yang panjang kayak gitu, boleh juga seperti ini, boleh disesuaikan dengan selera aja. Langsung disematkan dengan tusuk gigi seperti ini. Baru kemudian kita rapikan ya, bagian atasnya boleh digunting atau gimana gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi hingga selesai ya. Hasilnya lumayan banyak teman-teman. Oke, selanjutnya kita siapkan panci pengukus ya, lalu kita panaskan. Baru kemudian kita kukus botok tahu tempe lamtoronya hingga matang, kurang lebihnya sekitar 20 menit ya teman-teman. Oke, setelah matang, ini dia hasilnya. Aromanya wangi banget dan menggugah selera. Gak sabar deh pengen segera mencicipi olahan kita hari ini. Oke, kita akan buka bagian dalamnya ya, biar teman-teman tahu gimana tampilan dari olahan kita hari ini. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang bikin nambah-nambah terus. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ikan tongkol keranjang atau ikan pindang tongkol ya. Langsung diambil dagingnya, buang kepala, isi perut dan juga durinya ya. Oke, langsung aja disuir-suir kasar atau boleh dipotong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya.
Lanjut, ada belimbing wulu, saya pakai 6 buah, dipotong-potong serong aja ya. Setelah itu kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan bawang putihnya 5 siung. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 siung, 1 buah tomat. Cabai rawitnya saya pakai 5 buah, 1 potong jahe, 1 potong lengkuas yang muda. Cabai merah dibuang bijinya, saya pakai 7 buah ya. Lanjut masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur dan juga kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Chopper sampai halus. Lalu kita akan keluarkan bumbunya dan tumis dalam minyak panas. Di sini saya menggunakan wok pan platinum punyanya Stand Cookware ya. Oke, setelah bumbunya tanah, kita boleh masukkan ikan tongkolnya ya. Aduk sampai merata. Kemudian masukkan belimbing wuluhnya. Aduk sebentar sampai belimbingnya layu. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Selanjutnya siapkan daun pisang dan kita ambil tongkol suwirnya ya, masukkan ke dalam daun pisang lalu digulung dan disemat lidi di bagian sampingnya seperti kita membuat pepes gitu ya teman-teman. Lakukan terus sampai selesai. Kita bisa rapikan bagian ujungnya ya. Langsung aja panaskan pan. Di sini saya pakai smart pan punyanya Stand Cookware dan kita bisa bakar sampai dia itu matang dan tercium harum ya. Atau kalau teman-teman nggak mau repot, boleh menggunakan oven ya. Di sini saya akan panggang separuhnya di oven. Hasilnya lumayan banyak banget teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan oven Mito Hits ya. Langsung aja dipanggang. Suhunya saya pakai 200 derajat Celcius ya. Pakai api atas bawah, panggang selama 20 menit aja. Dia akan tercium aroma harumnya. Oke, ini yang dipanggang di smart pan udah mulai tercium harum. Kita boleh angkat dan sisihkan. Dan yang di oven juga sudah matang ya. Langsung aja kita sajikan.
Dan ini dia hasilnya setelah dibuka. Ini asli menggugah selera, seger, gurih, nikmat. Pokoknya bikin nasi nambah-nambah terus deh. Tongkol suwir bakar yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Ini cocoknya sama sayur asem ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama kita siapkan bawang putih 1 siung, bawang merah 4 butir. Lalu ada cabai, saya pakai kurang lebih 10-12. Boleh disesuaikan dengan selera ya, kalau suka pedas boleh tambah. Garam setengah sendok teh. Kemudian kita ulek hingga halus. Atau boleh agak kasar seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan gula merah kurang lebih 3 sendok makan ya. Langsung dihaluskan lagi. Terakhir kita tambahkan asam matang atau asam jawa. Langsung diulek lagi seperti ini. Oke, setelah itu kita tambahkan air panas ya. Ini ngambil dari termos. Airnya panas banget. Jadi nggak perlu dimasak lagi, nggak perlu direbus untuk bumbunya karena airnya udah panas ya. Jadi udah nggak langu lagi teman-teman. Langsung diratakan. Kalau suka kuah boleh tambahkan lagi. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok makan. Kalau suka kecap boleh tambahkan lagi porsinya ya. Kemudian diratakan lagi. Setelah itu kita siapkan tahu goreng ya. Boleh pakai tahu Sumedang, tahu pong, atau tahu apa aja deh. Ini beli tahu sebungkusnya 2.000 ya teman-teman di tempatku. Jadi saya beli 2 bungkus, ini 4.000. Sebanyak ini bisa untuk makan sendirian seharian. Atau sekali makan juga bisa sih. Oke, langsung aja dipencet seperti ini. Atau boleh dipotong-potong juga nggak apa-apa ya. Kalau saya sih seneng digeprek kayak gini. Karena lebih menyatu dengan bumbunya ya. Jadi tahunya itu nyos banget, seger, enak, berpadu dengan bumbu, pas banget. Ini bisa dimakan bareng nasi, dicemil juga enak ya teman-teman. Oke, sudah siap menu hari ini. Tahu gejrot ala dapur lagi, enak banget. Dan yang pastinya murah meriah ya. Gak pakai ribet masak-masak, tapi kita sudah bisa makan kenyang. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Oke, langkah pertama kita siapkan 1 papan tempe. Ini saya beli 2.000 ya teman-teman. Potong kecil-kecil atau sesuaikan dengan selera.
Oke, selanjutnya siapkan tahu. Saya beli tahu ini 2000, kecil-kecil ya. Kemudian dipotong sesuai dengan selera juga ya. Selanjutnya siapkan bumbunya. Ini ada cabai merah, saya pakai 4 butir. Cabai rawit saya pakai 7 atau 8 butir, boleh disesuaikan dengan selera. Bawang merah saya pakai 6 butir, bawang putih 4 siung, 1 potong kencur. Daun jeruk saya pakai 1 lembar, dibuang tangkainya. Kemiri saya pakai 4 butir. Kemudian ketumbar dan garam masing-masing setengah sendok teh. Ini ada gula merah saya pakai setengah sendok teh. Ada kunyit saya pakai seperempat sendok teh dan kaldu jamur seperempat sendok teh. Langsung aja diulek hingga halus ya. Oke, selanjutnya kita siapkan lam toro atau melanding atau apa ya sebutannya, pete Cina atau gimana gitu. Ada kelapa parut, saya pakai setengah butir. Saya pakai kelapa yang sedang ya, jadi nggak muda-muda banget, nggak tua-tua banget. Ini saya tambahkan kemangi 1 ikat kecil. Selanjutnya kita akan masukkan bumbu halusnya ya. Setelah itu aduk-aduk hingga merata. Oke, setelah merata seperti ini, kita boleh siapkan daun ya untuk membungkusnya. Teman-teman pasti sudah bisa menebakkan hari ini kita memasak apa. Bener banget, hari ini kita bikin botok tahu tempe lam toro. Ini sederhana banget tapi rasanya enak dan bikin lahap ya, makanya. Oke, kita bungkus cukupnya aja, baru kemudian kita akan bungkus. Untuk bentuk bungkusannya bebas ya, boleh di model pepes yang panjang kayak gitu, boleh juga seperti ini, boleh disesuaikan dengan selera aja. Langsung disematkan dengan tusuk gigi seperti ini. Baru kemudian kita rapikan ya, bagian atasnya boleh digunting atau gimana gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi hingga selesai ya. Hasilnya lumayan banyak teman-teman. Oke, selanjutnya kita siapkan panci pengukus ya, lalu kita panaskan. Baru kemudian kita kukus botok tahu tempe lam toronya hingga matang, kurang lebihnya sekitar 20 menit ya teman-teman.
Oke, setelah matang, ini dia hasilnya. Aromanya wangi banget dan menggugah selera. Gak sabar deh pengen segera mencicipi olahan kita hari ini. Oke, kita akan buka bagian dalamnya ya, biar teman-teman tahu gimana tampilan dari olahan kita hari ini. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang bikin nambah-nambah terus. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan ikan tongkol keranjang atau ikan pindang tongkol ya. Langsung diambil dagingnya, buang kepala, isi perut dan juga durinya ya. Oke, langsung aja disuir-suir kasar atau boleh dipotong-potong sesuai dengan selera ya untuk ukurannya. Lanjut, ada belimbing wulu, saya pakai 6 buah, dipotong-potong serong aja ya. Setelah itu kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mitoshiba yang CH100. Masukkan bawang putihnya 5 siung. Lalu ada bawang merahnya, saya pakai 10 siung, 1 buah tomat. Cabai rawitnya saya pakai 5 buah, 1 potong jahe, 1 potong lengkuas yang muda. Cabai merah dibuang bijinya, saya pakai 7 buah ya. Lanjut masukkan garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur dan juga kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Chopper sampai halus. Lalu kita akan keluarkan bumbunya dan tumis dalam minyak panas. Di sini saya menggunakan wok pan platinum punyanya stand cookware ya. Oke, setelah bumbunya tanah, kita boleh masukkan ikan tongkolnya ya. Aduk sampai merata. Kemudian masukkan belimbing wuluhnya. Aduk sebentar sampai belimbingnya layu. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Selanjutnya siapkan daun pisang dan kita ambil tongkol suwirnya ya, masukkan ke dalam daun pisang lalu digulung dan disemat lidi di bagian sampingnya seperti kita membuat pepes gitu ya teman-teman. Lakukan terus sampai selesai.
Kita bisa rapikan bagian ujungnya ya. Langsung aja panaskan pan. Di sini saya pakai smart pan punyanya stand cookware, dan kita bisa bakar sampai dia itu matang dan tercium harum ya. Atau kalau teman-teman nggak mau repot, boleh menggunakan oven ya. Di sini saya akan panggang separuhnya di oven. Hasilnya lumayan banyak banget teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan oven Mito Hits ya. Langsung aja dipanggang. Suhunya saya pakai 200 derajat Celcius ya. Pakai api atas bawah, panggang selama 20 menit aja. Dia akan tercium aroma harumnya. Oke, ini yang dipanggang di smart pan udah mulai tercium harum. Kita boleh angkat dan sisihkan. Dan yang di oven juga sudah matang ya. Langsung aja kita sajikan. Dan ini dia hasilnya setelah dibuka. Ini asli menggugah selera, seger, gurih, nikmat. Pokoknya bikin nasi nambah-nambah terus deh. Tongkol suwir bakar yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Ini cocoknya sama sayur asem ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama kita siapkan bawang putih 1 siung, bawang merah 4 butir. Lalu ada cabai, saya pakai kurang lebih 10-12. Boleh disesuaikan dengan selera ya, kalau suka pedas boleh tambah. Garam setengah sendok teh. Kemudian kita ulek hingga halus. Atau boleh agak kasar seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan gula merah kurang lebih 3 sendok makan ya. Langsung dihaluskan lagi. Terakhir kita tambahkan asam matang atau asam jawa. Langsung diulek lagi seperti ini. Oke, setelah itu kita tambahkan air panas ya. Ini ngambil dari termos. Airnya panas banget. Jadi nggak perlu dimasak lagi, nggak perlu direbus untuk bumbunya karena airnya udah panas ya. Jadi udah nggak langu lagi teman-teman. Langsung diratakan. Kalau suka kuah boleh tambahkan lagi. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok makan. Kalau suka kecap boleh tambahkan lagi porsinya ya. Kemudian diratakan lagi. Setelah itu kita siapkan tahu goreng ya. Boleh pakai tahu Sumedang, tahu pong, atau tahu apa aja deh. Ini beli tahu sebungkusnya 2.000 ya teman-teman di tempatku. Jadi saya beli 2 bungkus, ini 4.000. Sebanyak ini bisa untuk makan sendirian seharian. Atau sekali makan juga bisa sih. Oke, langsung aja dipencet seperti ini. Atau boleh dipotong-potong juga nggak apa-apa ya. Kalau saya sih seneng digeprek kayak gini. Karena lebih menyatu dengan bumbunya ya. Jadi tahunya itu nyos banget, seger,
enak, berpadu dengan bumbu, pas banget. Ini bisa dimakan bareng nasi, dicemil juga enak ya teman-teman. Oke, sudah siap menu hari ini. Tahu gejrot ala dapur lagi, enak banget. Dan yang pastinya murah meriah ya. Gak pakai ribet masak-masak, tapi kita sudah bisa makan kenyang. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita